Cowok ini baru saja kembali dari dinas militer. Pacarnya sudah menunggu selama ini untuk akhirnya bertemu dengannya. Tapi ya, cowok ini punya prioritas sendiri. Dia bahkan hampir tidak melihatnya dan langsung berlari melewatinya, langsung ke kamarnya. Karena yang menunggunya di sana adalah kapsul gaming barunya. Sebelum dia masuk tentara, dia adalah pemain hardcore nomor 1 di game yang sangat sulit. Game yang akhirnya ditutup. Tapi sekarang, game baru serupa baru saja rilis dan dia sudah tidak sabar untuk mencobanya. Saat memasuki dunia game, tahap pembuatan karakter dimulai. Jadi dia dengan cepat memberikan dirinya gaya rambut belah tengah yang keren dan memasukkan namanya sebagai Kaiser. Selanjutnya, dia dipindahkan ke medan perang apokaliptik sebagai tahap tutorial. Grafisnya gila, tapi pertama, senjata dibutuhkan. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie, Kapten Ksatria, yang membawa tentara bayaran itu untuk menghadapi pertempuran. Situasinya suram, dan Charlie khawatir malapetaka terburuk akan datang jika mereka tidak menghentikan monster-monster itu. Seketika, mereka disambut dengan panah dan makhluk buas prajurit. Tapi sebelum sang ksatria menyelesaikan kalimatnya, Kaiser langsung maju dan menghancurkan setiap makhluk di depan mata. Bahkan sebagai pemula di game ini, dia dengan mudah mengalahkan makhluk-makhluk bermuka hiena ini untuk memulangkan mereka ke hutan. Selama ini, dia khawatir kemampuannya pasti menurun, tapi dia malah merasa lebih ringan. Kapten Ksatria menatapnya, membuka sistem kesukaan dalam game seperti sebelumnya. Kapten sangat mempercayainya sehingga dia tidak akan peduli jika anak kita melakukan kesalahan saat ini, memberinya gelar kasih sayang maksimal. Selanjutnya, mereka harus menyingkirkan seorang penyihir gelap di dalam gerbang, ketika tiba-tiba lebih banyak monster merayap di dalam kastil. Charlie berniat untuk bertahan dan menyuruh sang pahlawan menghentikan pemanggil, mempercayakan masa depan kepada anak kita. Bahkan Kaiser terkejut bahwa ksatria ini maju untuk melawan gerombolan itu. Padahal, seharusnya dia membantumu mengalahkan bos. Perilakunya seharusnya berubah berdasarkan tindakan pengguna. Tetapi apa yang mengintai di balik pintu ini benar-benar jahat, bahkan sistem pun memperingatkannya. Kaiser segera merasakan bahwa ini adalah bagian tersembunyi, sebuah mekanisme yang sengaja disembunyikan yang membutuhkan kondisi mendadak untuk dipenuhi. Meskipun berbahaya, dia senang menghadapi apa yang ada di depan, dan pintu pun terbuka. Tetapi alih-alih penyihir gelap, ada makhluk raksasa yang menanti di hadapannya. Seekor binatang terikat rantai, diselimuti aura merah membara, naga iblis berdarah besi itu bertemu dengan korban berikutnya. Sementara Kaiser ketakutan karena dia akan menghadapi bos legendaris di awal permainan. Game baru ini meminjam beberapa hal dari Demlock sebelumnya. Salah satu inspirasi tersebut adalah sistem yang membentuk peringkat dari normal, langka, heroik, dan legendaris, yang dikenal sebagai sistem tingkatan. Sistem tingkatan juga berlaku untuk setiap monster boss di setiap level, dan yang paling menantang di antaranya adalah monster unik yang benar-benar memiliki nama sendiri. Dan seperti yang kalian duga, orang ini dengan wajah yang tampak menakutkan sebenarnya adalah salah satu naga tersebut, bos dengan nama yang pantas. Ia memusatkan gelombang kekuatan yang luar biasa dan meraung mengeluarkan tekanan yang dahsyat. Tekanan dahsyat ini membuat pemain terpana, memicu sistem untuk mengeluarkan beberapa layar sistem yang berbeda, memberitahunya tentang jenis spesies naga serta pengurangan kemampuan fisiknya. Semua yang berhubungan dengan gerakan berkurang 20-25%, dan pada titik ini pemain hanya bertanya-tanya apa yang sebenarnya digunakan oleh para pengembang game ketika mereka memasukkan makhluk ini ke dalam permainan. Satu-satunya hal baik tentang kadal raksasa ini adalah bahwa ia adalah monster boss yang dikendalikan. Meskipun begitu, terkena satu serangan pun dari cakarnya adalah perjalanan instan menuju kekalahan. Kaiser telah menghadapi situasi seperti ini di Demlock. Lawan-lawannya adalah monster boss yang menakutkan, meninggalkannya dengan hanya satu pilihan di tangan, pilihan untuk mengalahkan atau dikalahkan. Pemain hebat itu menghunus pedangnya dan menghindari serangan pertama, serangan yang menghantam tanah. Dia menghindar ke kanannya sebelum kembali menyerang dengan tebasan lebar, memberikan sejumlah kerusakan pada naga itu. Raungan kedua menyebabkan monster itu membuatnya terhuyung lagi. Kaiser menyadari bahwa dia akan diinjak, jadi dia menangkis cakar itu dengan tebasan pedang lain, hanya untuk terpental beberapa meter ke belakang akibat benturan.
Dia meluangkan sedetik untuk mencatat seberapa banyak kerusakan yang telah dia berikan, dan dari 1.000.000 poin nyawa, pria ini baru mengurangi 120 saja. Dengan kata lain, dia harus fokus atau dia akan tamat. Ini tingkat kesulitan terburuk untuk ukuran bos tutorial. Kaiser menebas naga itu sekali lagi, sambil mengingat komentar-komentar gila yang dia baca di forum tentang naga ini. Rupanya bahkan pemain terbaik dalam game ini tidak berhasil mengalahkan makhluk itu. Tetapi sejauh ini dia menghadapinya dengan gaya dengan tebasan-tebasan ini. Semakin banyak komentar melintas dalam ingatannya, sementara dia menggunakan pedangnya untuk menangkis dan menyerang naga itu setiap kali. Yang menarik, komentar-komentar itu juga memperhatikan bagaimana nama spesies naga iblis itu terungkap. Kebanyakan pemain mengira itu semacam bug, yang lain sama sekali tidak mengerti. Kalian tahu, seseorang akhirnya berhasil mengalahkan monster boss tutorial untuk pertama kalinya. Menusuk cakar naga, dia terus menyerang binatang itu. Kaiser benar-benar menyerang dengan gaya Levi Ackerman Beyblade dan mulai menebas binatang itu di seluruh tubuhnya. Dan benar saja, naga itu tumbang, menjadikannya orang pertama yang mengalahkan bos legendaris di tutorial. Dia akan segera mendapatkan hadiah, tetapi untuk sekarang, Kaiser terengah-engah dan benar-benar kelelahan, kesal betapa keras kepalanya bos sialan ini. Menghunus pedangnya, dia fokus pada detail bahwa dia adalah pemain pertama yang mengalahkan bos, bahkan lebih maju dari beberapa teman lamanya. Bahkan mereka mengira bahwa monster itu tak terkalahkan di fase tutorial. Tapi untuk sekarang, Kaiser ingin tahu bagaimana keadaan teman-temannya saat ini. Sesuai hadiahnya, dia mendapatkan gelar pembantai pertama, membuka beberapa sifat untuk gameplaynya. Yang pertama adalah Master Senjata. Yang kedua adalah Naga Tersembunyi. Yang ketiga adalah Pembantai. Yang keempat Pahlawan. Kelima Penakluk. Semua kondisinya telah terpenuhi, membuka sifat yang lebih kuat lagi bernama Mata Kebenaran. Dan hanya dari kesan pertama, Kaiser terkejut dia mendapat begitu banyak dalam satu pertarungan saja. Soalnya, dalam tutorial biasa, hanya satu sifat yang diberikan per pemain. Mari kita bicara tentang sifat sejenak. Itu adalah salah satu sistem khusus dalam game ini, bervariasi dari berbagai jenis seperti pembimbing dan ahli pedang. Beberapa yang tingkatannya lebih tinggi hanya diberikan berdasarkan kinerja. Saat ini, statistik Kaiser hampir 2 kali lipat. Efek pedangnya juga meningkat seiring dengan banyak buff menarik lainnya. Dia mengamati sifat khusus itu, memungkinkannya untuk melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi. Efeknya samar, dan tentu saja, sementara ahli senjata dan pembantai pahlawan adalah sifat-sifat hebat tersendiri, tetapi tidak istimewa. Akan selalu ada beberapa orang di luar sana dalam basis pemain yang akan memiliki sifat-sifat seperti itu. Tetapi ketika menyangkut keterampilan unik seperti Mata Kebenaran, benda ini satu-satunya. Dengan kata lain, orang itu sangat beruntung dengan hasil ini, dia mendapat banyak hadiah berbeda, dan membuat pencapaian luar biasa. Bahkan gelar yang dia dapatkan memberinya efek khusus untuk memberikan 10% kerusakan lebih tinggi kepada monster boss. Sekarang, Bro merasa seperti sedang hidup mewah, terutama ketika dia biasanya memiliki nasib terburuk di game sebelumnya, sama seperti saya setiap kali saya membuka peti di Counter-Strike. Bagaimanapun, dia melirik pintu yang terbuka. Ternyata Kapten Charlie tampak berdarah dan memar. Pria itu terkejut menemukan pemain itu, dan bertanya apakah Kaiser benar-benar berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Sang kapten tidak habis pikir bagaimana orang ini bahkan tidak terluka parah, membuatnya bertanya-tanya pemain tingkat dewa macam apa dia ini. Dia memilih untuk tidak melanjutkan rasa ingin tahunya tentang latar belakang Kaiser, dan berbagi bagaimana pahlawan biasanya lahir di masa kekacauan mutlak. Jadi kehadiran pria ini adalah tanda harapan di dunia. Dialog permainan yang klise ini membuat anak itu sangat bosan, sementara pria ini berlutut untuk memohon kepada pahlawan untuk memberinya kesempatan menjadi pedang. Bahkan sistem menjelaskan bahwa niatnya benar-benar nyata, dan dia akan menjadi bawahan Kaiser karena itu. Pemuda kita terkejut dengan tawaran itu, apalagi Charlie sudah meninggal dalam versi permainan ini, jadi tidak akan ada manfaat khusus. Tutorial secara khusus menekankan bahwa peristiwa ini akan terjadi di masa lalu, dan berpikir bahwa ini hanyalah formalitas yang tidak berguna. Kaiser menyuruh kapten untuk melakukan apapun yang dia inginkan.
Kata-katanya ditafsirkan sebagai penerimaan, memungkinkannya mendapat dukungan kapten. Pria itu sekarang akan tertidur dengan tenang, berharap untuk masa depan yang lebih baik bersama sang pahlawan. Kaisar memperhatikan kata-kata itu, sementara sistem memberitahukan bahwa dia akan segera kembali ke jajaran dewa. Sebuah portal besar muncul tepat di belakangnya, waktunya untuk keluar dari tahap tutorial, tapi sebelum dia pergi, sang kesatria memanggil gurunya dan menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Berpikir sejenak, Kaisar menjawab bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan, karena dunia ini berantakan. Sang kesatria gembira dengan jawaban ini, bertingkah seolah bro baru saja mengutip Socrates atau semacamnya. Bagaimanapun, proses perpindahan dimulai dengan hitungan mundur 5 detik, Kapten memberinya sebuah artefak sebelum hitungan selesai, dan dalam kata-kata terakhirnya, Charlie tersenyum dan berterima kasih kepada junjungannya, berharap akan keselamatan. Kaisar segera dikembalikan ke Pantheon setelah urutan ini, menyambutnya ke lokasi tempat pemain memilih dewa dan memulai jalan untuk mendapatkan berkat mereka. Dia mengagumi struktur Pantheon yang terkenal, tetapi lebih sering, itu bisa dianggap sebagai ruangan gacha biasa. Tempat yang sama ini bertanggung jawab membuat beberapa pemain menangis dan tertawa tergantung pada keberuntungan mereka, karena dewa gacha mengatur keberuntungan mereka. Karena seorang pemain hanya dapat melayani satu dewa, jalan mereka ditentukan sesuai dengan itu. Segala sesuatu dalam game ini dibagi berdasarkan tingkatan. Dewa sendiri memiliki tingkatan mereka sendiri, dongeng, pahlawan, dan mitos. Dewa dongeng adalah makhluk yang menjadi dewa melalui cerita yang tersebar di zaman kuno. Dewa pahlawan adalah mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, membentuk kenaikan tingkat mereka. Akhirnya, ada dewa-dewa mitos, mereka yang bertanggung jawab atas seluruh mitologi, seperti Zeus atau Odin, dari masing-masing mitologi mereka. Seperti yang diharapkan, dewa mitos juga merupakan tingkat tertinggi. Setiap kartu melayang di dimensi ini berisi dewa yang berbeda, jadi sistem memungkinkannya untuk memilih satu. Mengetahui bahwa keberuntungan anak kita sangat buruk, dia tidak terlalu peduli. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah kartu emas yang bersinar di antara yang lain. Mengaktifkan mata kebenarannya, Kaisar tiba-tiba menyadari bahwa dia dapat menggunakan kemampuan ini untuk melihat apa yang ada di balik kartu manapun. Disinilah kemampuan ini menjadi benar-benar hancur, karena dia akan benar-benar tahu gacha mana yang terbaik dan menggunakannya untuk keuntungannya. Rekan satu tim yang dulu mengatakan dia paling tidak beruntung, mereka menyentuh perasaannya karena itu selalu membuatnya merasa tertekan. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Dia secara resmi bisa menjadi ancaman yang kuat. Kaisar bahkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan terlihat konyol karena dia tahu dia sudah menang. Mulai sekarang, dia memutuskan hanya akan mengincar kartu emas untuk keuntungannya sendiri. Dia mengambil kartu pertama, bersinar keemasan, setelah mendapatkan Dewa Pedang satu tangan Tyr. Ini adalah gacha mitos, jadi itu bagian yang menyenangkan, tetapi pada saat yang sama, sistem itu justru mengeluarkan pesan aneh. Rupanya, Kaisar belum memenuhi syarat untuk menjadi Rasul Tyr, jadi dia didesak untuk menarik kartu sekali lagi. Bro sampai menangis, mempertanyakan kenapa dia tidak bisa menjadi Rasul. Bahkan Dewa Mitos itu terkejut dengan pengungkapan ini. Ini adalah kejadian yang aneh. Dia belum pernah mendengar seorang pemain mengalami hal serupa. Kata wadah terngiang di ingatannya, karena biasanya, setiap kali seorang pemain terbunuh oleh keturunan Raja Iblis, Dewi akan memberikan wahyu kepada mereka. Masalahnya, Bro malah membunuh keturunan itu, jadi Dewi itu bahkan tidak pernah muncul. Singkat cerita, Bro menderita karena sukses karena dia mengalahkan bos tutorial, oleh karena itu tidak pernah menerima berkat Dewi. Kaisar memeriksa status sistemnya, dan dia tidak menemukan apapun. Bagian Rasul benar-benar hilang, hanya menandainya sebagai seorang petualang biasa. Ini membuat segalanya rumit baginya, membuatnya merenungkan langkah selanjutnya. Bro pada dasarnya menarik kartu Dewa Mesir dari Yu-Gi-Oh, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa memanggilnya. Setiap kartu akan mengatakan hal yang sama, menyebabkan dia jatuh berlutut, korban dari kesialannya sekali lagi. Anak kita tidak mengerti apa langkah selanjutnya yang harus dia ambil, karena bahkan jika dia menghapus karakter ini dan memulai ulang permainan, akan ada masa tunggu.
selama 2 bulan. Tapi kemudian itu terjadi. Matanya melirik ke kanan, memperhatikan kartu aneh, yang bersinar dengan energi merah membara. Kartu ini unik dalam esensinya, karena dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah memilih kartu tersembunyi itu, dia menarik petualang terakhir yang terlupakan, Kasiar, yang memenuhi syarat untuk menjadi rasul pria ini. Dunia Kaiser bersinar merah karena dia tahu bahwa situasi ini istimewa. Ini adalah bagian tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Setelah mengonfirmasi, sistem menambahkan kelasnya sebagai petualang terakhir ke lembar statistiknya, memungkinkannya bantuan dari prajurit terakhir umat manusia. Energi merah berputar mengalir ke tubuhnya, membuka kemampuan unik untuk menggunakan keterampilan. Terlepas dari batasan kelas apapun, yang sangat kuat secara tidak wajar. Bahkan mengesampingkan perbedaan kelas, dia sekarang bisa menggunakan kemampuan dari kelas manapun secara berlebihan, jadi dia bisa mengambil semua keterampilan berguna yang dia butuhkan untuk membangun pohon keterampilan khusus. Berkat mata kebenaran, dia bahkan bisa memperkirakan jenis keterampilan yang akan dia dapatkan, dan menggabungkannya dengan sifat master senjata hanya akan membuatnya semakin kuat. Karena ini, orang ini akan menjadi master yang kuat. Sang ahli dalam segala hal tanpa kelemahan lagi. Dengan proses peningkatan selesai, sistem bermaksud untuk menteleportasinya ke Aftartal dalam 5 detik. Kaiser bersemangat dan akhirnya memiliki alasan untuk benar-benar berusaha dalam sebuah permainan. Dia tersenyum karena masa depannya sebagai pemain peringkat kini kembali membara. Di Aftartal, kami tiba di kota permulaan, Arde. Para pemain merengut karena mendapatkan hasil gacha yang buruk, tetapi beberapa yang lain baik-baik saja karena kelas pertarungan bukan satu-satunya hal dalam permainan ini. Lingkungan sekitar ramai dengan pemain yang berbeda, tetapi di antara orang-orang ini, ada juga para pencari bakat, orang-orang yang mengenakan setelan jas menarik itu. Mereka sebenarnya mencari anggota berbakat untuk guild mereka sendiri, tetapi sebenarnya, mereka dianggap cukup mengganggu. Salah seorang pencari bakat frustrasi dan ingin memenuhi kuota perekrutan anggota, atau bosnya akan marah besar. Namun menariknya, mereka melihat seorang pria di kejauhan yang mungkin mereka sukai. Sekilas, mereka mengira anak itu sudah kehilangan akal sehatnya, dan tidak ada gunanya mempekerjakannya sama sekali. Saat mereka melewatinya, Arde sebenarnya sedang mengagumi item baru yang baru saja dia pasang, kalung darah dan perjanjian. Itu adalah item kelas pahlawan dengan beberapa opsi berbeda untuk digunakan. Sekali lagi, pria ini merasa seperti sedang dihujani keberuntungan. Perasaan itu terlalu menyenangkan. Sebuah notifikasi tiba-tiba muncul, itu adalah kues membersihkan goblin, misi pertama yang harus dia hadapi sebagai pemain. Tapi bukan hanya dia, yang lain juga diperintahkan untuk mengalahkan 40 goblin sebagai kues berburu. Semua orang bersemangat, sementara seorang kurcaci berkumis bernama Hunter Dante menyerahkan pekerjaan kepada para pemain untuk membunuh para goblin untuknya. Seketika, naluri pertama para pemain ini adalah memanggil anggota untuk membentuk kelompok. Kaiser memperhatikan detail ini, bahkan satu kelompok akhirnya mendekatinya juga, mengungkapkan keinginan mereka untuk menaikkan level hingga level 12. Ada seorang pemanah dan seorang penyihir, dan mereka tampak cukup santai dari penampilan mereka. Biasanya, berburu jauh lebih mudah saat dilakukan dalam kelompok, bonus pengalaman tambahan juga membantu, membuat konsep membentuk kelompok dalam game ini menjadi penting. Dengan pemikiran itu, Kaiser setuju untuk bergabung dengan mereka, membuat kelompok terbaik perisai. Menggunakan nama pemimpin. Salah satu pemain bertanya apakah dia penggemar Kaiser karena menggunakan namanya, orang yang dulu nomor 1 di Demrock di masa lalu. Mereka mengira dia semacam penggemar berat ranker itu sampai menamai dirinya juga, tidak tahu bahwa orang kita sebenarnya adalah orang yang asli. Ini seperti bertanya kepada Michael Jackson apakah dia Michael Jackson. Bagaimanapun, kelompok itu bersemangat untuk segera naik level ke level 12, bahkan orang kita senang untuk melakukan hal yang sama. Kami muncul tepat di misi mereka, di mana Shield Base memukul goblin untuk membuat makhluk itu terhuyung, dan setelah pukulan pertama yang berhasil, dia memberitahu semua orang untuk menyerang juga. Pemanah dan penyihir melepaskan masing-masing tembakan proyektil masing-masing, melesat melewati teman mereka dan langsung mengalahkan goblin hijau. Dengan makhluk pertama yang tumbang, yang lain cukup ketakutan,
tetapi tetap saja maju menyerbu seperti sekelompok orang bodoh. Mereka memberikan tekanan pada pertahanan Shield Base, sementara teman-temannya khawatir dia menerima serangan berat. Pemimpin tim mendesak mereka untuk segera menyerang para goblin sementara dia menahan mereka, kecuali ada satu masalah utama, keduanya sedang dalam masa pemulihan kemampuan. Karena mereka sibuk, anak kita terjun ke pertempuran dari atas. Pada saat yang tepat, orang ini melayangkan ayunan lebar, mengalahkan goblin dengan satu pukulan. Kelincahannya sangat luar biasa sehingga bahkan yang lain terkejut. Kaiser menapakkan kakinya di tanah sebelum melesat kembali ke tengah kerumunan seperti peluru kendali. Dia dengan cepat melumpuhkan beberapa goblin, mengalahkan mereka sekaligus hingga dia mendapat pujian dari rekan-rekannya. Bahkan ketua tim berhenti sejenak dan berterima kasih atas penampilannya yang luar biasa, yakin bahwa mereka akan dapat menyelesaikan misi dengan cepat. Satu masalah kecil, tepat di depan, seluruh kelompok goblin telah tiba. Para goblin hijau kecil ini menyeringai dan menunggu kesempatan untuk menyerang, sementara ketua tim mendesak mereka untuk mundur. Kecuali anak kita tidak tahu apa artinya itu, karena dia siap untuk menghadapi semua asap sehingga dia menerjang masuk. Para goblin sangat gembira, percaya bahwa mereka mendapatkan korban gratis, sementara pria ini menerjang ke atas, menatap mereka dengan tajam seperti inkarnasi iblis. Awalnya tampak tenang, tetapi kemudian ledakan dahsyat meletus dari sisa-sisa pertempuran. Ini membawa kita kembali ke percakapan yang pernah dibagikan Kaiser dengan teman lamanya, yang mempertanyakan mengapa dia selalu menghadapi pertarungan tersulit. Dia tidak mengerti arti dari tindakan gegabah, sementara teman-temannya menjelaskan bahwa dia selalu maju pertama menghadapi setiap pertarungan bos atau monster kuat. Peringkat teratas itu hanya menjawab dengan mengatakan bahwa dia tetap mengalahkan setiap ancaman, mengabaikan bahaya yang ada. Kecerobohan adalah konsep yang asing bagi pria ini, karena meskipun tampak berbahaya bagi orang lain, menghilangkan keinginan mereka untuk menghadapi pertarungan dengan risiko seperti itu. Kaiser justru sebaliknya. Anda lihat, pria ini tidak dalam bahaya, dia adalah bahaya itu sendiri, dan dia tidak akan berusaha mempermanis dirinya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Dia selalu bertarung secara metodis, mengetahui bahwa dalam setiap pertempuran dia akan menang. Ledakan barusan terjadi karena skill yang disebut Smash yang dia gunakan. Kaiser mendaratkan serangan kritikal pada goblin hijau dan bukan manusia laba-laba. Dengan hanya satu goblin gelap yang mengancam tersisa, Kaiser mundur untuk menargetkan ancaman utama, menyadari bahwa itu adalah ideal untuk menyingkirkan musuh jarak jauh terlebih dahulu. Dalam serangannya, dia menebas beberapa prajurit bersenjata yang menghalangi jalannya. Goblin kegelapan melepaskan proyektil beracun untuk memperlambatnya, tetapi pria ini langsung mengaktifkan sifat overcome-nya untuk melampaui batasnya. Ini mempertajam inderanya, memungkinkannya untuk menangkis dengan tepat, membuat goblin itu terpana karena refleksnya. Lalu dia melanjutkan untuk mengakhiri hidupnya dalam sekejap, sebelum menghadapi yang lain di depan dan menghadapinya juga. Kaiser menangkis serangan dan dengan tekad memberikan tebasan indah yang merobohkan monster itu. Efek dari sifat Weapon Master aktif, memungkinkannya untuk menggunakan skill yang disebut manfaatkan kelemahan. Anak kita puas dengan kemajuannya, meraih belati pendek dan melemparkannya tepat ke mata goblin, menghasilkan serangan kritis. Goblin-goblin di sekitarnya mengerumuninya. Salah satunya menyerangnya dengan pemukul, Kaiser menepisnya, memungkinkan dia menggunakan kemampuan khusus senjata itu juga. Mengambil pemukul yang sama, pria ini bertindak seperti orang tua Asia pada lawannya. Pertama dia melemparkan belati ke arah tenggorokan monster itu, sebelum memukul wajahnya dengan pemukul, membuatnya hancur lebur. Kemahiran senjatanya meningkat dalam prosesnya, menaikkan level. Sejauh ini, semuanya berjalan cukup baik bagi mereka. Dia memang ingin mempelajari keterampilan tanpa batasan apapun, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia juga bisa menggunakannya langsung dalam pertarungan dengan segera. Meskipun kelelahan, dia juga senang mencapai level ini. Tetapi sementara dia bersemangat, mereka yang mengawasinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketua tim tidak mengerti bagaimana seorang pemain tunggal berhasil melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kelompok berpengalaman melawan sekawanan goblin. Pria ini berada di level yang berbeda karena menghadapi ancaman seperti itu, dan nama Kaiser mulai masuk akal.
Sealed Base benar-benar bertanya-tanya apakah orang ini adalah orang yang sama dari masa lalu, tetapi dia tidak ingin menerima kenyataan yang tidak masuk akal itu. Lagi pula, kejeniusan yang sama, si peringkat akhirnya menghilang dari dunia selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin orang yang sama muncul di pestanya, kan? Itulah yang dia pikirkan, tapi itu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pria ini? Kaiser saat ini terlihat seperti seorang yandere. Teman-teman sangat menginginkan masa depannya di peringkat. Sealed Base berpikir orang itu benar-benar aneh saat ini. Kembali sadar, Kaiser melihat mayat yang memudar dan menyadari bahwa belati dan tongkat pemukul akan menghilang karena mereka adalah bagian dari musuh. Meski begitu, dia berhasil melakukan banyak hal dengan melampaui batasan senjata, jadi dia senang. Membuka jendela status, dia memeriksa level dan statistiknya. Dari satu perburuan, dia meningkat 3 tahap, yang sudah cukup bagus. Walaupun dia memiliki akses ke semua senjata, Kaiser lebih menyukai pedangnya dan berniat untuk menginvestasikan poinnya ke kekuatan dan kelincahan. Statistik lainnya sudah cukup aman karena buff dari item dan sifatnya, jadi dia santai. Di tengah perayaannya, teman-teman barunya datang untuk memuji dia karena sangat hebat dalam permainan ini. Sealed Base memujinya sebagai Kaiser yang sebenarnya, sementara yang lain tidak mengerti mengapa ranker legendaris itu mau mencoba memainkan game ini lagi. Meski begitu, kemampuannya adalah yang terbaik, jadi tidak mustahil bagi mereka untuk mempercayai kebenaran. Sementara mereka berdebat, yang bisa dilakukan Kaiser, bahwa dia menjadi Kaiser yang sebenarnya adalah karena penghayatan mendalam. Karena penasaran, mereka bertanya apakah dia menggunakan kekuatan Dewa Mitos untuk serangannya, dan dia dengan sopan menjawab bahwa itu berkat sifat dan gelarnya. Mereka terkejut mendengar bahwa dia mendapatkan hal-hal yang cukup bagus, dan bertanya-tanya apakah dia berniat menjadi ranker sejati. Keheningan sesaat terjadi di antara kelompok itu, dengan Sealed Base menyarankan agar mereka berburu lagi setelah stamina mereka pulih. Orang-orang yang lain siap bertarung dan Kaiser juga tidak keberatan. Faktanya, kelompoknya menjadi lebih percaya diri dan bergantung pada kontribusinya. Tapi dari percakapan mereka, yang bisa dia ingat hanyalah masa lalunya. Perkataan kelompok itu, mereka semua ingin membiarkannya menangani serangan itu, tetapi dia mengingat pengalaman ini dengan positif dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan teman-teman lamanya. Tiba-tiba, sebuah kues mendesak muncul dalam bentuk kues monster mini boss. Kelompok itu diharapkan untuk mengalahkan goblin mutan tanpa batasan waktu, yang membuat Kaiser terkejut. Cerita kemudian beralih ke pintu masuk gua tempat seluruh kelompok berdiri bersama. Mereka akhirnya tiba untuk menghadapi goblin mutan dan menyelesaikan kues. Pemanah dan penyihir terus mengeluh tentang betapa cemasnya perasaan mereka sekarang, meskipun mereka semua sudah berusaha keras dan naik level ke-9 pada jalan mereka ke sini tanpa ragu-ragu. Pahlawan kita, bagaimanapun, sangat mengerti dari mana kecemasan ini berasal, karena dungeon yang akan mereka masuki ini cukup terkenal dan dikenal luas sebagai pembantai pemula di kalangan pemain. Kaiser ingat membaca ulasan di mana orang-orang terus berbicara dan panik tentang bagaimana menyelesaikan dungeon ini tanpa akhirnya mati berulang kali setiap kali mencoba. Terlebih lagi, hampir dapat dipastikan bahwa seseorang akan gugur pada percobaan pertama mereka. Karena ini, dungeon itu mendapat beberapa julukan, termasuk makam Arda di antara para pemain. Saat tim akhirnya melangkah masuk, Kaiser terus memikirkan tingkat kesulitan yang ekstrim dari tempat dan bagaimana tempat itu membutuhkan pola kerja tim yang sangat spesifik jika seseorang ingin menyelesaikannya dengan benar. Saat tim bergerak semakin dalam, mereka terus mengeluh tentang bagaimana tempat seperti ini sebaiknya dilarang saja dan dihilangkan dari permainan. Setelah mendengarkan semua komentar negatif ini, pemimpin Sealed Base mencoba memotivasi timnya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan ruang bawah tanah ini jika mereka ingin mendapatkan tiket untuk berpartisipasi dalam raid tingkat tinggi. Sama seperti perusahaan yang lebih memilih pekerja magang berpengalaman daripada pemula, guild dalam game ini mengikuti prinsip yang sama, dan karena itu, menyelesaikan ruang bawah tanah ini menjadi wajib. Jika mereka ingin memiliki kesempatan nyata untuk bergabung dengan guild atau kelompok yang layak. Game ini bahkan telah menetapkan protokol ketat untuk memastikan tidak ada yang bisa mengakali sistem, dan semua kemajuan pemain dicatat dalam buku petualangan yang agak aneh,
Itulah mengapa tidak ada yang bisa berbohong tentang menaklukkan dungeon tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Kaiser mengerti bahwa untuk saat ini, dia harus memastikan dia menaklukkan dungeon ini jika dia ingin memiliki kesempatan untuk bergabung dalam raid boss di kota berikutnya. Bos di dalam dungeon ini adalah Art, dan meskipun mungkin untuk maju tanpa mengalahkannya di sini, bos di kota berikutnya tidak akan mengizinkan siapapun untuk melanjutkan kecuali dia dikalahkan. Karena itu, Kaiser tahu dia harus membuktikan bahwa dia cukup mampu untuk bergabung dengan guild yang pantas. Rombongan segera mencapai pintu, dan di baliknya Art yang terkenal menunggu mereka. Panel permainan dengan jelas menunjukkan bahwa tidak lebih dari 4 orang diizinkan masuk, dan semuanya harus di bawah level 10, yang sesuai dengan tim mereka. Kaiser bertanya kepada kelompok apakah semua orang siap, dan Ebing segera mengatakan bahwa dia sudah sangat siap dan telah mempelajari strategi lebih dari 10 kali. Pemimpin Shield Base mengaktifkan quest, dan semua orang menerimanya tanpa ragu. Gerbang terbuka dan mereka melangkah ke habitat Goblin prajurit Art, sementara Kaiser mempersiapkan dirinya untuk kembali beraksi setelah sekian lama tidak menunjukkan kemampuannya. Tepat saat itu, monster boss muncul dengan seringai bengkok di wajahnya. Dia memiliki 20.000 poin nyawa yang sangat besar dan mengeluarkan geraman saat dia bersiap untuk mengalahkan kelompok petualang yang berani membangunkannya. Ebing terkejut dengan betapa nyatanya semua ini, dan dengan gugup bertanya apakah ini masih hanya permainan, atau apakah dia entah bagaimana terlempar ke dunia lain, isekai. Kaiser berteriak kepada semua orang untuk tetap waspada saat bos menyerbu ke arah mereka. Shield Base melirik Kaiser dan berpikir bahwa sekuat apapun dia tidak bisa melindungi mereka semua sekaligus. Dia dengan cepat melangkah maju, mengangkat perisainya, dan menyuruh yang lain untuk mundur saat dia bersiap untuk menerima dampak penuh dari serangan bos. Dia berhasil mengejutkan bos dan menyuruh semua orang untuk mengambil kesempatan dan menyerangnya dengan semua yang mereka punya. Art si Goblin, bagaimanapun, dengan cepat pulih dan datang untuk serangan kedua. Dia mengayunkan pedangnya, tetapi Tank berhasil memblokirnya lagi dengan perisainya sambil mengaktifkan kemampuan perlindungannya, yang meningkatkan pertahanan dan vitalitasnya selama anggota partainya tetap berada di belakangnya. Kaiser terlihat terbang berputar-putar sambil dengan mudah menebas Goblin berulang kali. Goblin itu berteriak dan mundur. Shield Base menatap monster itu dengan senyum, menyadari bahwa mereka mungkin bisa melewati fase pertama tanpa masalah. Tepat saat itu, M for the Head berteriak, memberitahunya bahwa pola serangan akan datang. Sang perisai tidak percaya apa yang didengarnya karena sejauh yang dia ingat mereka harus mengurangi poin darah Goblin menjadi setengah untuk memicu itu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat monster itu dan menyadari bahwa syaratnya sudah terpenuhi. Tepat saat itu, pahlawan kita melompat masuk sekali lagi dan menebas tangan Goblin. Dia memasang seringai di wajahnya dan mengatakan bahwa dia sudah menghentikan pola serangan. Kisah kemudian beralih ke masa lalu di mana Kaiser sedang diwawancarai. Wanita itu bertanya kepadanya tentang rahasia di balik kesuksesan timnya karena telah menyelesaikan bos dan dungeon yang sangat sulit diatasi. Pahlawan kita menjawab dengan santai bahwa mereka hanya melakukan yang terbaik di bidangnya. Pewawancara mengingat komposisi tim yang memiliki 4 peran termasuk tank, DPS, penyembuh, dan pendukung. Dia menyebutkan bahwa tim Kaiser tampaknya kekurangan peran tank dan bertanya bagaimana serangan, raid, bisa dilakukan tanpa itu. Kaiser mengakui bahwa tank adalah bagian penting dari setiap tim, terutama dalam mengganggu pola serangan bos. Namun, dia kemudian mengungkapkan dan mengejutkan wanita itu dengan mengatakan bahwa dialah yang menangani peran itu sendiri. Kembali ke masa kini, Art menjerit kesakitan setelah polanya terganggu dan lengan tergores. Shield Base tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena sepengetahuannya bahkan tank pun akan kesulitan untuk mengganggu pola serangan seorang bos. Di sini, penyerang tim melakukan keajaiban, melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan hanya dengan satu serangan. Goblin Art datang menyerang lagi tetapi sekali lagi ditebas oleh Kaiser dengan mudah. Pemanah menjadi bersemangat dan menunjukkan bahwa penyerang tim hanya membidik titik-titik vital. Pada titik ini Kaiser telah mengganggu pola serangan lagi dan bos sekarang hanya memiliki kurang dari 1/4 HP-nya. Shield Base berteriak kepada tim untuk bersiap menghadapi fase kedua yang akan datang.
Penyihir dan pemanah bersiap karena mereka tidak ingin membiarkan Kaisar mencuri seluruh perhatian. Prajurit goblin mutan itu kemudian memanifestasikan sifatnya dan memasuki keadaan mengamuk. Anak kita sudah menduga ini dan mengingat bagaimana setiap bos memiliki kemampuan yang berbeda. Dia ingat bahwa art si goblin telah diberi dua sifat oleh game yang dikenal sebagai 007. Sifat pertamanya memberikan debuff kepada tim penantang jika terkena serangan fisik 4 kali atau lebih. Sifat kedua memungkinkannya untuk memantulkan kerusakan magic jika digunakan 3 kali atau lebih. Selain itu, efek mengamuk juga mengurangi kecepatan mereka sebesar 4%. Pemanah itu mengeluh tentang debuff dan berpendapat bahwa bos ini semakin lama semakin tidak masuk akal meskipun hampir tidak melakukan apapun dalam pertarungan ini. Kaisar, di sisi lain, tetap tidak terpengaruh oleh debuff ini. Kemampuannya memungkinkannya untuk mengabaikan efek mengamuk sepenuhnya, yang membuatnya bersemangat. Sementara Shield Base memberi perintah untuk menghindari serangan dan fokus menghindar untuk saat ini, Kaisar punya rencana lain. Dia mengungkapkan niatnya untuk menebas monster itu dan menyerang maju. Art menyerang seolah-olah dia benar-benar punya kesempatan dan seperti yang diharapkan, MC terlalu kuat dan menebas monster itu membuatnya terlihat terlalu mudah. Sementara itu, pemanah dan penyihir masih tidak mengerti mengapa Kaisar tidak terpengaruh oleh debuff tersebut. Bahkan Shield Base telah menyerah pada gagasan untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia menatap Kaisar dengan terkejut dan masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kaisar dari legenda. Pada saat ini, mereka bertiga hanya menyaksikan Kaisar terus mengayunkan pedangnya ke arah goblin. Di tengah pertempuran, pahlawan kita mencapai level 10 dan kemahiran ilmu pedangnya meningkat menjadi level 7. Karena itu, kerusakannya dengan pedang meningkat 7%. Dia menyerbu ke arah goblin untuk serangan terakhir dan muncul di hadapannya secara instan, membelahnya menjadi 2. Dengan ini, sistem game memberitahukan mereka bahwa prajurit goblin mutan Arde telah dikalahkan dan dungeon telah dibersihkan. Alih-alih merayakan, Shield Base tetap tenggelam dalam pikirannya, mencoba untuk mencari tahu apakah orang di depan mereka benar-benar Kaisar yang legendaris dan bukan hanya tiruan murahan. Mendengar ini, 2 orang lainnya juga terkejut. Sistem permainan kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah memecahkan rekor dan meraih peringkat pertama dalam peringkat batas waktu. Hadiah diberikan berdasarkan kontribusi dan seperti yang diharapkan Kaisar meraih posisi pertama di tim. Dia menerima atasan pemimpin merah dan banyak item goblin lainnya yang mungkin tidak akan dia gunakan. Selain itu, dia juga memperoleh gelar tahta serangan waktu yang meningkatkan stat kecepatannya sebesar 10%. Kaisar berdiri dengan bangga saat dia bisa bersinar sekali lagi. Melihat layar sistem mereka, semua orang sangat gembira dengan tetesan air mata dewa yang baru saja mereka dapatkan. Pemanah dan penyihir mulai memuji pahlawan kita tetapi dia hanya tersenyum sebagai balasan. Shield Base kemudian berbicara dengan ekor terselip, memintanya untuk melihat nama di daftar peringkat. Karena Tank adalah pemimpinnya, namanya muncul di layar. Dia meminta maaf karena tidak terpikir untuk mengubah nama sebelum mereka memasuki ruang bawah tanah. Kaisar mengerti dan menyadari bahwa memiliki nama di peringkat, terutama tempat pertama, pasti sangat penting. Bahkan ada kesempatan untuk diterima di 10 guild teratas dengan pencapaian seperti itu. Padahal ini adalah pemula, dungeon level mereka masih berhasil mencuri perhatian dari pemain teratas, Annihilation. Kembali ke party, Tank meminta maaf lagi dan menawarkan uang untuk menebus kesalahan itu. Teman kita hanya tersenyum dan langsung memaafkan mereka karena hal semacam ini bisa terjadi. Komputer secara otomatis mendaftarkan nama pemimpin saat memasuki dungeon dan dia juga tidak pernah menyangka akan mendapat peringkat pertama. Dalam hati dia senang karena menjadi pusat perhatian bisa jadi cukup berat. Bagaimanapun, hal terpenting di sini adalah hadiahnya, set prajurit. Meskipun kualitasnya bisa berbeda-beda, itu adalah salah satu item terbaik yang bisa didapatkan di tempat ini. Karena dia benar-benar mendapatkan potongan dari setiap tingkatan pahlawan kita berpikir tidak mungkin nama peringkat bisa merusak suasana hatinya. Melihat senyum aneh di wajah Kaisar, Tank itu bertanya apakah ini benar-benar tidak masalah. Pahlawan kita hanya mengabaikannya, menyuruh mereka untuk bersantai. Kelompok itu kemudian mulai menjilatnya karena begitu tanpa pamrih. Hanya saja sistem mengumumkan bahwa dungeon akan segera ditutup.
Shield menyebutkan pada rekan pemanahnya bahwa awalnya dia berpikir rumor tentang Kaiser sangat dibesar-besarkan. Namun sekarang dia sepenuhnya mengerti orang hebat seperti apa dia sebenarnya. Jagoan kita menyadari bahwa kelompok itu masih berdiri di sana dan bertanya apakah mereka ingin tetap di dungeon. Itu menyentak mereka dari pikiran mereka dan mereka langsung bergegas menuju portal. Kembali ke desa, mereka menuju ahli kimia di gang belakang. Tim kemudian memasuki toko dan terkejut melihat betapa berbedanya tempat itu dari dalam. Kaiser melihat sosok berkerudung berdiri di belakang konter dan menduga itu pasti Calda si ahli kimia. Melihat suasana hatinya yang buruk, semua orang mulai ragu tentang misi ini. Ahli kimia itu mulai mengejek mereka, bertanya apakah mereka sudah menyerah dan mengingatkan mereka bahwa dia masih membutuhkan banyak darah untuk penelitiannya. Pemuda kita kemudian membanting botol darah itu di konter, yang membuatnya sangat terkejut karena bahkan belum. Sudah 40 menit, melihat tatapan percaya diri kelompok itu, alkemis mulai tersipu malu seperti seorang gadis kecil. Sistem memberitahu Kaiser bahwa dia telah menerima sejumlah emas dan cincin perak buatan orang itu. Dengan itu, kues selesai dan mereka semua sekarang bisa pindah ke benua utama. Semua orang mulai merayakan dengan gila-gilaan seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre atau semacamnya. Layar kemudian memunculkan notifikasi baru bahwa Kaiser juga mendapat hadiah khusus dari Calda. Dia menyimpannya untuk nanti dan malah membuka tiket keterampilan tingkat rendah sebagai hadiah. Layar mulai memancarkan cahaya aneh dan kartu-kartu melayang keluar memenuhi ruangan. Menggunakan kemampuan mata kebenarannya, dia menyadari bahwa sebagian besar kartu-kartu itu benar-benar biasa saja. Dia kemudian melihat kemampuan Charging Slash, kemampuan yang sama yang dia gunakan di sana. Kaiser ingat bahwa undian tiket memberikan kemampuan acak dari yang biasa hingga legendaris. Tiba-tiba sebuah pesan muncul bahwa sistem akan segera dimatikan dalam beberapa detik. Hal itu benar-benar mengejutkan pahlawan kita. Dia benar-benar lupa tentang batas waktu yang mencegah pengguna kecanduan game atau sampai lupa makan. Kaiser tidak percaya bahwa 10 jam telah berlalu. Melihat kartu-kartu itu, dia dengan cepat memilahnya sementara sistem memulai hitungan mundur. Tepat saat dia menekan layar, sistem kemudian memaksa permainan ditutup. Kembali ke dunia nyata, dia butuh beberapa saat untuk mencerna apa yang baru saja terjadi, lalu mulai berteriak frustrasi seperti seseorang menendangnya. Keesokan paginya, dia tenang setelah cukup tidur dan memutuskan untuk kembali masuk ke mesin. Begitu dia online, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka sistem, mengingat dia melihat cahaya keemasan. Suasana hatinya turun ketika dia melihat bahwa kartunya bukan tingkat legendaris dan menduga keberuntungannya sedang menurun. Pikirannya terkejut ketika dia melihat bahwa dia malah mendapatkan kemampuan tikam dari belakang. Keterampilan yang sangat kuat ini adalah alasan mengapa banyak petarung jarak jauh menghindari perkelahian jarak dekat dengan pembunuh. Seberapa keras pun mereka berusaha menjaga jarak, kemampuan ini memungkinkan sang pembunuh bayaran memperpendek jarak dalam sekejap. Kaiser mulai tersenyum seperti orang gila ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan kemampuan itu meskipun bukan seorang pembunuh bayaran. Jika dia mendapatkan beberapa kemampuan luar biasa seperti ini lagi, dia akan menjadi benar-benar tak terhentikan. Tepat saat itu, seorang sok jagoan berjalan lewat, berusaha keras meyakinkan pacarnya bahwa dia adalah pemain pro. Ketika keduanya melihat ekspresi aneh di wajah anak laki-laki kita, pasangan itu ketakutan dan berbalik arah. Akhirnya tersadar dari lamunan, Kaiser memutuskan untuk mengenakan perlengkapan yang dia dapatkan. Berpakaian dengan gaya baru, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menuju benua utama. Saat portal muncul, dia teringat bahwa dia bahkan belum sempat berpamitan dengan timnya. Meskipun dia sudah mulai merasa betah dengan mereka, dia menganggap ini takdir dan akhirnya melangkah melewatinya. Beralih ke mode lore, semua pemain yang berhasil keluar dari Art merasa senang untuk memasuki daratan utama. Tidak seperti tempat pemula itu yang dibagi menjadi server berdasarkan negara, orang-orang dari seluruh dunia dapat bertemu di sini. Titik awal pertama dalam perjalanan adalah kota Raven. Saat tokoh kita memasuki kota, beberapa orang berkuda melewati gerbang menyeret seorang pelanggar hukum bersama mereka. Sistem memberitahunya bahwa tempat dan pekerjaan baru telah terbuka tetapi miliknya. Perlindungan pemula telah berakhir. Melihat pesan selamat datang,
Kaisar menyadari bahwa game ini memang kelas atas. Seorang NPC gendut yang ramah muncul dan menawarkan bir gratis. NPC lain juga bermunculan menawarkan barang gratis yang membuatnya jadi berpikir. Dia kemudian tersadar dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan semua itu nanti. Sambil meregangkan tangan, dia berpikir kemana dia harus berburu sekarang. Beberapa waktu kemudian dia sibuk membantai monster di luar kota. Set prajurit memberinya kerusakan tambahan terhadap goblin serta peningkatan kekuatan yang besar. Menggunakan kemampuan tebasan kilatnya, dia melesat melewati monster, mengubah mereka menjadi potongan daging. Terlebih lagi dengan setiap monster yang dia kalahkan, pedang besarnya menjadi lebih kuat. Senjata itu sudah sangat kuat dari awal, tetapi fakta bahwa ia terus bertambah kuat membuatnya sangat bersemangat. Melihat layar kemampuannya, dia menyadari bahwa level berikutnya juga tidak jauh lagi. Tepat saat itu, kemampuan mata kebenarannya aktif dan dia melihat seseorang tersembunyi di antara semak-semak. Penjahat tersembunyi itu mulai berliur ketika dia melihat set prajurit dan berpikir bahwa dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dia bergegas maju dengan pisaunya, tetapi Kaisar dengan mudah menahan serangannya. Penyamaran akhirnya menghilang dan anak kita menatapnya dengan aura yang mengancam. Pria itu melompat mundur ketakutan, dan berteriak pada anak buahnya untuk segera menyerang. Seorang pemanah tiba-tiba menembakkan panah ke arah Kaisar, tetapi panah itu terpental seperti bola kertas. Orang lain dengan kapak menyerbu ke arahnya, tetapi serangannya ditangkis seperti serangan orang biasa yang lemah. Lalu, dia menebas tubuh preman itu, sementara dua orang lainnya menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Sang pembunuh pengecut langsung melarikan diri, tetapi tidak jauh karena Kaisar muncul di depannya, bertanya apakah bayi kecil itu kehilangan orang tuanya. Kaisar ingat bagaimana para pembunuh pemain ini juga ada di game sebelumnya. Hampir semua game memilikinya. Bahkan game legendaris Sword Art Online juga memiliki gerombolan ini. Pengecut hina yang mencuri dari orang lain atau hanya melakukannya demi kesenangan membunuh mereka. Game Ghost ini juga memiliki mereka dan pemain pro kita mengenal mereka dengan nama pemburu noob, bukan pembunuh pemain, PK. Cerita kembali ke game di mana pahlawan kita berdiri di depan ayam yang hampir ketakutan. PK baru itu bingung bagaimana seorang pendekar pedang yang tampaknya biasa telah menggunakan serangan belakang yang seharusnya menjadi milik seorang pembunuh bayaran. Tetapi sebelum dia bisa memecahkan misteri di balik ini, anak pembunuh bayaran itu terbunuh. Kaisar juga membunuh teman-temannya yang memiliki nama-nama konyol seperti bukan ibumu. Alih-alih menganggap Kaisar sebagai penjahat dan memberinya semacam hukuman, AI permainan menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah membela diri. Namun, setelah berurusan dengan para pembunuh noob ini, pahlawan kita teringat akan teman-teman baiknya di Arda. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya untuk menghindari menarik perhatian lebih banyak dari para pembunuh pemain lain dan pergi menyelesaikan kues lainnya. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyelesaikan banyak kues dan naik level hingga 17, membuka gerbang barat untuknya. Kaisar, seperti biasanya, langsung melewati gerbang dan memasuki hutan di sebelah barat Raven. Dalam perjalanannya, dia bahkan diperingatkan oleh NPC tentang betapa berbahayanya tempat berburu ini dan bahwa dia harus mencoba melarikan diri jika dia. Pahlawan kita menyadari bahwa suasana menyesakkan di sini berasal dari hutan lebat dan serangga raksasa yang mengerumuni, bersama dengan para goblin yang menyusun rencana dan menyiapkan penyergapan. Dari apa yang telah dipelajarinya, tempat ini sangat sulit untuk dihadapi dan para pemain membuat aturan untuk diri mereka sendiri bahwa siapapun yang masuk setidaknya harus datang dengan kelompok yang terdiri dari 3 orang. Karena hal ini, area di depan gerbang barat dipenuhi dengan orang-orang yang mencari orang lain untuk melengkapi tim mereka sehingga mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup di tempat yang menakutkan ini. Sementara beberapa mencari penyerang dan tank, yang lain berburu penyembuh. Penyembuh, bagaimanapun, adalah kelas yang menurut kebanyakan orang paling dihindari, mengingat betapa membosankan dan sulitnya menaikkan level mereka. Ketika Kaisar bermain solo, orang-orang mengejeknya karena menjadi pecundang yang tidak bisa mengajak siapapun untuk bermain bersama. Sementara pahlawan kita hanya menghela napas dengan gembira dalam hati. Di sana, di hutan lebat, dia dengan mudah bergerak maju, menebas para goblin yang lengah karena serangan mendadak.
Seekor goblin mengira ini hari keberuntungannya dan melompat masuk tetapi meleset sepenuhnya dan langsung dihancurkan di tempat. Goblin pemanah lain membidik bocah malang itu, tetapi Kaisar lebih cerdik dan melemparkan pedang besarnya, memotong bagian atas tubuhnya. Ketika dia kehilangan pedangnya dan karena itu efek darinya, para goblin berpikir mereka akhirnya punya kesempatan. Anak laki-laki legendaris itu, bagaimanapun, punya bantuan karena ia dengan cepat memasang kapak dan menggunakan tikaman dari belakang untuk mengalahkan mereka dengan tebasan ke bawah. Ia dengan cepat mengatasi para goblin satu persatu dan bahkan meningkatkan keahlian kapaknya satu tingkat. Setelah ia menyelesaikan misi goblin, ia merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan menemukan seekor kelabang besar bergerak untuk mengisi perutnya. Burung-burung terbang dari pepohonan karena keributan mendadak itu. Kaisar melompat ke udara dengan kelabang pertama mengejarnya. Ia mengeluarkan teriakan perang yang sengit dan mengayunkan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan dahsyat. Kelabang itu menerima kerusakan parah dan terlempar, tetapi di saat berikutnya, itu menyerang balik dengan semangat, jelas bertekad untuk membalas dendam. Pahlawan kita bereaksi dengan cepat dan berhasil menahan serangan itu. Bersamaan dengan itu, dia memunculkan kapak perang di tangan kirinya sambil menyadari betapa buruk rupa makhluk itu dari dekat. Ayunan keras dari kapak itu memotong rahang kelabang dan dua serangan lagi dari pedangnya cukup untuk akhirnya memberinya kemenangan atas monster itu. Kaisar naik level dan layar statistiknya menunjukkan bahwa dia telah naik 2 level. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa naik level bukanlah hal yang mudah, tetapi sejauh ini berjalan cukup baik untuknya. Setelah menyelesaikan sebagian besar misi yang tersedia, perhatiannya beralih ke misi biasa di antara misi Gerbang Barat. Dia diperintahkan untuk mencari dan mengambil Leontine, seorang gadis yang hilang, jadi dia bersiap karena dia sudah tahu lokasinya. Dalam perjalanan ke sana, dia bertemu dengan petualang lain, semuanya berdiri berbaris dan menunggu giliran. Kaisar segera mengenali sebuah pohon sebagai tempat di mana Leontine itu seharusnya muncul. Sementara itu, di latar belakang, orang-orang menggerutu dan bergumam tentang betapa panjangnya antrean dan berapa lama mereka harus menunggu. Di antara bisikan itu, dia mendengar percakapan tentang hukuman yang akan diberikan pada para pengganggu. Orang-orang itu berdebat bahwa pembunuh itu mungkin pantas mendapatkannya karena bertindak gegabah, dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa orang itu bernama Kaisar. Beberapa alarm berbunyi di kepala pahlawan kita saat dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Orang-orang itu terus berbicara, mengatakan bahwa pahlawan kita tampaknya menggunakan tikaman dari belakang, yang tidak terlalu masuk akal bagi mereka. Dia berpikir bahwa tidak seorang pun harus mempercayai teori yang mengada-ada seperti itu, tetapi percakapan itu cukup untuk membuatnya waspada untuk bersikap tenang untuk sementara waktu. Dia mengerti bahwa seorang pendekar pedang menggunakan keterampilan seorang pembunuh bayaran adalah hal yang tidak biasa, dan memiliki 6 sifat bahkan lebih jarang. Persekutuan tidak akan tinggal diam dan akan mencoba merekrutnya begitu mereka mengetahui tentangnya. Namun, ada para psikopat yang lebih memilih untuk melenyapkan bakat langka seperti itu, terutama jika mereka adalah anggota persekutuan teratas dari Demrock. Satu-satunya aturan mereka tampaknya untuk mendapatkan atau menghancurkan apa yang sulit dijangkau. Dia mengambil Leontine dari tempatnya di pohon dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih terlalu dini untuk tindakan terburu-buru. Kembali dekat gerbang barat, Camilla berseri-seri bahagia saat menerima Leontine-nya dan berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya. Kaisar menerima 1 koin emas, sejumlah poin XP, dan hadiah dari Camilla. Pada saat yang sama, dia naik level ke level 20 dan mendapatkan tiket undian keterampilan sebagai hadiah. Camilla menyebutkan bahwa Leontine itu adalah barang yang paling berharga baginya, namun dia bersedia memberikannya kepada Kaisar sebagai hadiah. Pahlawan kita berterima kasih padanya dan mengatakan padanya untuk tidak menghilangkannya lagi. Camilla berterima kasih sekali lagi, dan saat dia tersenyum, kemampuan afinitas maksimum pahlawan kita aktif, menyebabkan afinitas Camilla meningkat tajam. Lonjakan tiba-tiba itu mengejutkan Kaisar, bahkan saat dia berjalan pergi, dan dia berpikir bahwa peningkatan itu pasti karena dia gadis muda. Tanpa ragu, dia langsung berpikir untuk mengerjakan misi berikutnya. Misi itu mengharuskannya untuk menguasai wilayah di luar gerbang barat,
dan karena hadiahnya adalah tiket undian, dia sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Pada saat yang sama, dia ingat ada dua wilayah di luar gerbang barat. Satu dihuni oleh kepala suku Goblin dan yang lainnya adalah sarang semut. Mempertimbangkan statistik prajuritnya, dia memutuskan untuk mengejar para Goblin, tetapi tetap saja, kedua penjara bawah tanah itu membutuhkan kelompok untuk memulai misi. Pahlawan kita tahu dia belum bisa mengungkapkan kemampuan aslinya, jadi dia mendekati penjara bawah tanah dengan cara yang tidak mencolok. Semua petualang berebut ke sana kemari, dengan panik mencari mage level 20 ke sana kemari. Sementara itu, para kolektor item dan tukang reparasi senjata menambahkan teriakan mereka sendiri ke dalam kekacauan, membuat seluruh area sesibuk pasar yang ramai. Pahlawan kita terkejut melihat pemain tipe produksi berkumpul di penjara bawah tanah, memperhatikan bahwa pencuri dan orang-orang yang terlalu optimis adalah yang pertama ditolak. Di saat yang sama, orang-orang mengerubungi para mage seperti semut, memohon mereka untuk bergabung dengan kelompok mereka. Pahlawan kita ingat bahwa hierarki dalam permainan ditentukan oleh kemampuan setiap karakter melawan bos monster, yang membuat penyihir praktis seperti dewa di ruang bawah tanah ini. Dia juga sadar bahwa pendekar pedang pada dasarnya tidak berguna di sini, tetapi saat itu seseorang memanggilnya dari belakang. Dia berbalik dan melihat seorang pemain mengajaknya bergabung dengan tim mereka jika dia masih sendiri. Kaiser memeriksa apakah mereka tahu dia hanyalah seorang pendekar pedang biasa, dan mereka mengakui bahwa mereka tahu betul. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya menjelajahi ruang bawah tanah untuk sebuah misi, dan hanya membutuhkan anggota tambahan secara acak bersama mereka. Pahlawan kita menjadi curiga tetapi memutuskan untuk ikut bermain. Dia menerima, dan pemain mengiriminya undangan melalui layar sistem. Hanya dengan melirik statistik mereka, menjadi jelas baginya bahwa orang-orang ini tahu persis siapa dia. Kilas balik ke beberapa menit sebelumnya, mereka melihatnya menonjol di kerumunan, mungkin berkat set baju zirah prajurit merah mencolok itu. Biasanya tidak ada pemula yang berjalan-jalan dengan perlengkapan seperti itu, yang memberi Bastard Sword ide buruk yang sesuai dengan nama penggunanya. Kelompok itu langsung terjun ke sarang kepala goblin yang tingkat kesulitannya tinggi, mengandalkan beberapa obor untuk nyaris menerangi terowongan gelap. Penyelaman dimulai ketika mereka menjatuhkan pengintai goblin merah pertama tanpa banyak kesulitan. Sebuah notifikasi sistem muncul ke atas, memberitahu mereka bahwa kepala suku sudah mengetahui keberadaan mereka. Pemimpin parti dan tank bertingkah gagah, memamerkan level tinggi mereka. Anak kita benar-benar terkesan dengan kerja sama tim mereka yang rapi dan output damage yang besar. Segera setelah itu, kepala suku Goblin mengirim bala bantuan untuk menangani tamu tak diundang. Entah dari mana, puluhan mata merah menyala berkedip terbuka dalam kegelapan, dan dinding-dinding bergetar saat serbuan menuju mereka. Tiba-tiba bertindak murah hati, skuad bertanya kepada Kaiser apakah dia ingin menghadapi gelombang itu sendiri. Mereka berjanji akan membantu jika terjadi masalah. Gadis mage menimpali, mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji sinergi mereka. Dia bersumpah akan benar-benar membantu dia jika dia dalam kesulitan. Kaiser melihat tanda bahaya di mana-mana, tapi dia bukan pengecut yang mundur. Dia menyerbu langsung ke gerombolan goblin dengan tebasan yang bersih dan kuat, menebas leher merah mereka seolah-olah dia sedang memotong boneka latihan. Kecurigaan pemimpin terkonfirmasi. Naluri tempur Kaiser yang berpengalaman menunjukkan seorang veteran, yang berarti dia adalah orang yang mereka buru. Pemimpin licik itu menyuruh tanknya untuk mengevaluasi kemampuan pendatang baru, dan pria itu dengan tenang menjawab bahwa mereka jelas bukan kelas 2. Jelas bahwa Kaiser memiliki insting menghindar yang tajam dan menargetkan titik-titik vital dengan cukup cepat untuk seorang pengguna pedang besar. Meskipun begitu, pria itu mengatakan sesuatu tentang dia tidak masuk akal. Dia menambahkan bahwa pendatang baru itu masih belum berada pada level di mana seorang profesional berpengalaman seperti Assassin Boy 6-9 seharusnya kalah. Kaiser memang cepat untuk seseorang di peringkatnya, tentu saja, tetapi Assassin adalah jenis yang berbeda sama sekali. Dengan siluman dan racun dalam peralatan mereka, itu adalah salah satu kelas PvP yang paling kuat. Bahkan memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Bosan dengan analisis berlebihan, gadis penyihir itu menyuruh mereka untuk santai saja.
Tujuan akhir mereka adalah untuk menyingkirkannya, jadi detailnya tidak terlalu penting. Mendengar itu, pemimpin memberi lampu hijau kepada Teng untuk diam-diam menjalankan rencana. Ketiganya perlahan mendekat dari belakang, berpura-pura baru saja datang untuk memberikan dukungan. Sementara itu, Kaisar tetap sepenuhnya waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya, bahkan saat menebas goblin seperti kayu bakar. Rekan-rekan setimnya menghujaninya dengan pujian, mengklaim bahwa mereka yakin dia bisa sendirian menyelesaikan seluruh dungeon dengan kemampuan pedang itu. Anak kita memamerkan seringai lebar dan dengan santai menjawab bahwa mereka juga tidak terlalu buruk. Sang Teng terus menyenangkannya, memberi tahu sang pemimpin bahwa mereka telah menemukan pemain hardcore yang layak dihormati. Meski begitu, Kaisar bukanlah tipe orang yang mabuk pujian murahan. Dalam benaknya, hanya ada dua alasan mereka melemparkannya ke kerumunan monster seperti itu. Mereka mungkin saja menggunakannya sebagai umpan, berencana mengambil barang rampasannya setelah dia kalah. Namun sejauh ini, tampaknya mereka belum siap untuk mengambil tindakan. Sang pemimpin menyarankan agar mereka terus maju. Bukan karena kebaikan hati, tapi karena dia menunggu saat yang tepat ketika pahlawan kita akan paling mudah untuk disingkirkan. Kelompok itu membersihkan gelombang demi gelombang monster, namun penyihir wanita itu entah kenapa terus meleset dari sasarannya. Sang pemimpin membentak karena bidikannya yang buruk, dan dia tanpa malu menyalahkan para goblin karena menghalangi jalannya. Ketiga orang bodoh itu sudah kehabisan napas, mengira Kaisar sangat beruntung. Sementara itu, dia benar-benar terkejut betapa buruknya bidikannya, padahal dia hampir memberikan kesempatan yang bagus. Mereka telah mencapai ruang bos sekarang, bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Gerbang besar berderit terbuka perlahan dan aura yang kuat terpancar keluar. Dua prajurit goblin elit maju sebagai pengawal pribadi kepala suku, siap untuk menghadapi para penyusup. Pemimpin memerintahkan Kaisar untuk mengurus mereka sementara mereka mengurus sesuatu yang penting. Betapa terkejutnya mereka, dia tiba-tiba menghilang, dan para prajurit elit malah mulai berbaris ke arah mereka. Sang Teng berteriak bahwa si tikus kecil licik itu pasti sudah mengetahui seluruh rencana mereka. Sambil menunjuk ke depan, gadis penyihir berteriak kepada Teng bodoh itu untuk fokus pada musuh alih-alih panik. Mendengar itu, orang-orang itu dengan putus asa menahan para goblin dan berteriak padanya untuk membakar mereka sebelum mereka remuk. Gadis itu mulai merapal bola api, tapi tiba-tiba berhenti ketika sebuah batu besar melayang lurus ke wajahnya. Dia nyaris menghindar ke samping. Gadis kecil itu terkejut ketika dia melihat sosok besar yang melemparnya. Kepala goblin dengan diabetes dan dagu ganda sebesar Donald Trump keluar dengan raungan yang mengguncang ruangan. Teng itu menoleh padanya, bertanya berapa lama dia berencana berdiri di sana melamun. Tetapi gadis penyihir itu terlihat pucat seperti baru saja melihat malaikat maut. Kaisar menampakkan diri lagi, dengan sopan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka kebetulan teman dekat dari anak pembunuh bayaran. Bingung dan terpojok, dia membongkar kebenaran tetapi mencoba membujuknya untuk setidaknya membantu membersihkan ruang bawah tanah sebelum menyelesaikan masalah pribadi. Lagi pula, membersihkan ruang bawah tanah seperti ini hampir mustahil tanpa tim yang lengkap. Kaisar mengangguk dan mengakui bahwa, secara logika, dia benar sekali. Dia menghela napas lega, berpikir dia sudah sadar. Sampai kemudian, pedang sepanjang 2 kaki menghunjam dadanya tepat di tempat jantungnya berada. Dengan tindakan itu, Kaisar memperjelas bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada pilihan yang logis. Sementara dua lainnya masih sibuk bergulat dengan tentara goblin elit, Kaisar dengan santai menerima notifikasi hadiah karena telah melenyapkan seorang pelaku kejahatan. Dia senang melihat rencananya berhasil dengan sempurna. Saat para prajurit elit muncul, dia menggunakan tikam belakang pada mayat terdekat. Keahlian assassin memungkinkannya menghilang tanpa terlihat oleh siapapun. Setelah itu, dia hanya bersembunyi dan menunggu trio itu teralihkan perhatiannya dalam pertempuran. Pemimpin itu menatapnya dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tentunya dia tidak mungkin berencana untuk menyeret mereka bersamanya. Kaisar dengan tenang menyuruhnya menebak moto pribadinya, membuat kesal orang yang sedang tidak berminat untuk teka-teki. Dia kemudian mengeluarkan belati yang baru saja diambilnya dan menjelaskannya dengan jelas.
Dia tidak bekerja sama dengan para pengkhianat. Rahang pemimpin itu ternganga ketika dia mengenali belati itu. Belati itu milik anak pembunuh bayaran 6-9, tapi sekarang ada di tangan Kaisar. Anak kita menyeringai lebar, geli melihat orang itu mengenali peralatan temannya dengan baik. Lebih dari sekadar terkejut, pemimpin itu bingung mengapa seorang pendekar pedang melengkapi dirinya dengan belati. Belati di tangan pengguna pedang besar sama tidak bergunanya dengan monyet dengan obeng. Kemudian pemimpin itu menuntut untuk tahu bagaimana Kaisar berencana menyelesaikan ruang bawah tanah itu sendirian, setelah menyingkirkan 2 orang yang bisa membantunya. Ketahanan kepala goblin terhadap kerusakan fisik sangat tinggi. Tidak mungkin dia bisa mengikisnya dengan belati kecil itu, tidak peduli berapa lama dia mengayunkannya. Kaisar hanya mengangkat bahu dan mengatakan strateginya sebenarnya sangat sederhana. Efek status seperti bleed, pendarahan, tidak dihitung sebagai kerusakan fisik, dan itulah kunci emasnya untuk kemenangan mudah. Pemimpin itu mulai berteriak kepadanya, mengatakan tidak mungkin bleed saja bisa mengalahkan bos tingkat tinggi. Sambil menyeringai seolah tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, Kaisar dengan tenang menjelaskan dia tidak menggunakan efek bleed murahan. Detik berikutnya, pemimpin itu melihatnya menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa langkah di depan. Bahkan sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, kesehatannya menurun drastis. Perbedaan stat antara dia dan Kaisar sangat besar. Semakin besar perbedaan stat, semakin kuat efek bleed-nya. Kedua elit, tentara dan pemimpin partai tiba-tiba mulai batuk mengeluarkan darah dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Tersedak dan marah, pemimpin itu mengutuk desain permainan bodoh yang menghukumnya hanya karena memiliki statistik yang lebih tinggi. Sebenarnya jarak levelnya juga tidak terlalu jauh. Mereka hanya terpaut 4 level. Agar efek pendarahan ini begitu parah, pasti ada faktor tersembunyi lain. Kaisar menyaksikan akibat dari skill yang dia lancarkan dengan kepuasan yang tenang. Di atas kertas, itu hanyalah skill, gotcha, level 20 yang biasa saja. Namun, yang tidak dia duga adalah kondisi langka yang melekat padanya. Kondisi yang memungkinkan efeknya bertumpuk. Efek status yang bertumpuk sebenarnya tidak umum di sebagian besar game, tetapi Kaisar baru saja kebetulan memiliki kombinasi sempurna antara keterampilan dan senjata untuk meningkatkan output kerusakan bleed. Sama sekali tidak mengerti, pemimpin parti menuduh menggunakan cheat. Dengan napas terakhirnya, dia menyebut Kaisar bajingan curang kotor. Cukup ironis datang dari seorang player killer Loki bernama Bastard Sword. Melihat pemimpinnya jatuh, Tank meneriakkan nama temannya. Ekspresinya mengatakan segalanya. Dia akhirnya mengerti dia mencari masalah dengan orang yang salah dan sekarang dia berada dalam kesulitan besar. Rencananya seharusnya sempurna. Malah, rekan satu timnya yang tergeletak tak bergerak di lantai dungeon. Terlambat baginya menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi pemburu. Kaisar memimpin mereka sejak awal, menarik tali mereka seperti boneka. Saat Tank menyadari dia harus lari, semuanya sudah terlambat. Para petarung lapis baja berat tumbang seperti karung kentang setelah satu tebasan bersih dari belatinya. Dia terhuyung mundur berlutut meskipun kehilangan banyak darah, tetapi dia hanya bertahan beberapa detik lagi sebelum meninggal. Dengan itu, anak kita melenyapkan para pemain yang licik bersama dengan tentara Goblin elit. Kepala Goblin, yang diam-diam mengamati dari pinggir lapangan selama ini, tiba-tiba ingat bahwa dia juga bagian dari pertarungan ini. Melihat penjaga paling setianya tumbang, sang bos mengeluarkan raungan marah. Kaisar menghela napas sekali, mengingat dia masih harus berurusan dengan si gemuk yang marah. Karena dia sudah di sini, dia memutuskan untuk sedikit bersenang-senang. Bos itu melompat dari atas, mencoba menghancurkannya dengan berat ratusan truk cyber. Ia belum mengaktifkan pertahanan fisiknya, jadi sebuah lutut bersih ke wajahnya membuat ancaman besar itu terhuyung mundur. Terluka dan malu, ia mengaktifkan pertahanan diri dan mengurangi hampir semua kerusakan fisik yang masuk. Tanpa ragu, Kaisar menggunakan keahlian pencurinya lagi dan menebas bos dari berbagai sudut. Sama seperti sebelumnya, darah menyembur dari kepala goblin seperti lubang di sebuah balon air. Makhluk itu berputar dengan tatapan marah, kesal setelah melihat separuh kesehatannya lenyap dalam satu serangan. Matanya bertemu dengan mata Kaisar, yang memiliki tatapan pembunuh seperti tukang daging yang sedang memilih hewan mana yang akan dipanggang. Kemarahan kepala suku itu langsung hilang. Dengan jeritan panik,
ia berbalik dan lari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bos melarikan diri dari pertarungannya sendiri. Jagoan kita memperpendek jarak menggunakan tikaman dari belakang sementara goblin itu melirik ke belakang, berpikir ia telah lolos. Tetapi ketika ia mengayunkan dagu gandanya ke depan, ia menemukan Algojo hanya beberapa inci dari lehernya yang gemuk, siap membuat potongan daging babi. Kepala suku goblin berteriak ketakutan saat ia menaiki kereta ekspres menuju neraka. Sistem memberitahunya tentang kemenangannya dan bahwa dia juga naik level. Dia bahkan mendapatkan sabuk berkeringat menjijikkan milik kepala, tapi dia senang karena dia memang sedang mencarinya. Pahlawan kita berpikir bahwa dia bisa saja mendapatkan peringkat di sini juga. Namun, tidak ada batasan waktu, jadi dia mengabaikan topik itu. Itu sedikit mengganggunya, tapi kemudian dia fokus pada semua hadiah yang menggiurkan di sini. Mengangkat perisai, dia menyadari bahwa para preman menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan mereka. Bahkan pedang pemimpin itu adalah barang tingkat atas. Meskipun orang itu sesuai dengan namanya, sekarang dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Tepat ketika dia mengambil kalung untuk diperiksa, kemampuan mata kebenarannya mengaktifkan dan menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya dia bertanya-tanya apakah itu seseorang yang bergerak diam-diam, tetapi cahayanya terlalu terang untuk itu. Ketika dia berjalan ke arahnya, sistem memberitahunya bahwa dia telah menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Itu membuatnya benar-benar terkejut. Kembali ke mode pengetahuan, ruang bawah tanah dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan di antaranya, yang paling legendaris dan langka dikenal sebagai bahkan pemain dengan kelas penjelajah hampir putus asa mencoba menemukannya. Pintu masuknya ditempatkan di lokasi yang tidak masuk akal, dan selain itu, ada beberapa kondisi khusus yang cukup aneh untuk memasukinya. Kembali ke anak laki-laki kita, dia terkejut betapa gilanya kondisi untuk ruang bawah tanah ini. Di sebuah ruang bawah tanah yang biasanya membutuhkan tim untuk menaklukkannya, dia harus menemukannya sendirian. Tapi kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kalau tidak, itu tidak akan sepadan. Ketika dia melihat bahwa hadiah untuk ruang bawah tanah tersembunyi ini adalah tingkat pahlawan, dia bersemangat untuk menaklukkannya, apapun yang terjadi. Salah satu veteran game ini, Frit, pernah berkata bahwa memasuki ruang bawah tanah tersembunyi itu seperti meletakkan kepala di dalam mulut pemangsa. Banyak pemain setuju dengan gagasan bahwa begitu kamu lengah di dekat binatang buas, ia akan menutup rahangnya dan menghancurkan kepalamu. Ruang bawah tanah tersembunyi itu seperti pemangsa yang berkamuflase, menunggu mangsanya untuk masuk ke dalam mulutnya yang terbuka. Kembali ke anak kita, Kaisar masuk ke ruang bawah tanah lalu terkena debuff yang membuatnya fokus sempit. Akan tetapi, sifat pahlawannya kemudian aktif, menghilangkan efek buruk itu dan memulihkan penglihatannya menjadi 20 kali 20. Sambutan kasar itu justru membuatnya semakin bersemangat. Seorang goblin bertudung lalu berbicara, menyebutnya berani karena memasuki sarangnya tanpa rasa takut. Berhadapan langsung, Kaisar melihat semua goblin dan laba-laba andit yang menjijikkan dan langsung merasa ngeri. Melihat reaksinya, goblin dukun itu semakin percaya diri dan mulai tertawa seperti orang gila. Akan tetapi, anak kita terkejut bahwa dia adalah bos bernama. Walaupun ini adalah ruang bawah tanah tingkat tinggi, bos bernama tetap jauh lebih kuat. Dia lalu mengingat imbalan yang dia dapatkan karena mengalahkan naga dan mulai membayangkan apa yang akan dia dapatkan kali ini. Goblin itu kemudian mulai berbicara sendiri, bertanya-tanya bagaimana caranya manusia itu menemukan tempat ini. Dia bisa tahu Kaisar bukanlah seorang penjelajah dan bahkan menyadari bahwa ada banyak aura berbeda yang tercampur di dalam dirinya. Pahlawan kita terkejut bahwa goblin itu lebih pintar dari penampilannya. Dukun itu kemudian menjadi serius dan menyatakan bahwa Kaisar tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan itu, dia melepaskan pasukan mayat hidupnya, tetapi dia hanya berdiri di sana dan membalas bahwa dia akan memberi pelajaran kepada monster itu. Mengaktifkan kemampuan tikam dari belakangnya, dia memperingatkan dukun itu bahwa petarung jarak jauh harus selalu waspada saat bertarung jarak dekat dengan petarung melee. Dia kemudian berteleportasi ke belakang dukun, tetapi monster itu sudah siap karena dia melemparkan salah satu prajurit anditnya ke arahnya, menyebabkan prajurit itu meledak.
Namun, senyum di wajah dukun itu langsung menghilang ketika jagoan kita melakukan gerakan cepat dan muncul di belakangnya lagi. Melihat pisau di tangannya, dukun itu menyadari bahwa dia telah terluka. Kaisar mengejeknya, mengingatkan goblin itu bahwa dia sudah menyuruhnya untuk tetap waspada. Goblin Necromancer itu kemudian menjadi serius saat dia mengangkat lebih banyak prajuritnya dan mengirim mereka terbang ke arah jagoan kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan mudah menghindari proyektil monster itu karena dia dapat dengan mudah mengetahui arahnya. Tentang serangan itu dan apa yang direncanakan oleh sampah itu ke depannya. Pada saat itu, Kaisar terdorong ke dinding. Dukun itu mulai merayakan, menyatakan bahwa ini adalah akhir dan menyebabkan lebih banyak tentaranya yang hidup kembali meledak. Dukun hitam itu mendecakkan lidahnya, tampak kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk menahan subjek percobaan yang menarik seperti itu dalam keadaan utuh. Jihad menyalahkannya karena ceroboh dan sombong. Ketenangan sombong itu memudar dengan cepat ketika pria yang dianggapnya mati tiba-tiba melingkarkan lengan di sekelilingnya dari belakang. Dia tidak berhenti di situ. Dia mendekat dan mengingatkan dukun itu bahwa dia tidak bisa menggunakan keterampilan lagi. Memutuskan untuk sedikit menikmati ini, dia menyimpan belatinya dan mulai memukuli Jihad dengan tangan kosong alih-alih mengakhirinya. Satu pukulan keras membuat dukun kurus itu terpelanting, punggungnya membentur dinding dengan keras. Makhluk itu mengerang, sepertinya tidak pernah menghadapi perlakuan kasar seperti ini sebelumnya. Berdiri di atasnya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan, Kaisar menjelaskan siapa yang berkuasa di tempat ini. Jihad berusaha mempertahankan harga dirinya yang tersisa, bergumam bahwa suatu hari nanti ia akan membalas penghinaan ini. Kaisar menjawab dengan pukulan telak ke arah ulu hati, meruntuhkan harga dirinya itu. Dia melanjutkan dengan rentetan pukulan singkat sampai dukun itu terengah-engah dan benar-benar meminta istirahat. Makhluk buruk rupa itu kemudian berani menceramahinya, menyatakan kekerasan yang mematahkan tulang seperti ini seharusnya ilegal, jadi apa yang dia lakukan sangat salah. Kaisar hanya menatapnya, mencoba mencerna skrip macam apa yang diprogramkan pada bos ini. Pengecut ini tidak sesuai dengan gambaran bos dungeon spesial tingkat heroik yang dia harapkan. Selain ledakan mayat sebelumnya yang bisa membunuh penjelajah top dalam satu serangan, dukun goblin hitam ini terasa kurang mengesankan. Sementara Kaisar tenggelam dalam pikiran sejenak, dukun itu diam-diam memperbaiki tulang-tulangnya yang patah. Kemudian ia menyelinap mundur, menciptakan jarak dan membuatnya berkedip karena terkejut. Kepercayaan diri Jihad kembali dengan cepat, menyatakan bahwa mundur adalah perhitungan. Beralih untuk menurunkan kewaspadaannya, senyum gelap mereka di wajahnya saat kabut hitam, yang lahir dari ciri khas sang dukun, mulai menelan area di sekitar mereka. Kaisar menerima peringatan sistem bahwa ciri tersebut untuk sementara meningkatkan peringkat bos. Dia tidak terlalu khawatir. Dalam benaknya, seorang pecundang peringkat heroik yang naik peringkat tetaplah seorang pecundang. Meski begitu, dia tidak akan hanya berdiri diam dan membiarkan transformasi selesai, terutama ketika monster heroik plus biasanya membutuhkan tim raid penuh untuk dikalahkan, jadi dia bergerak dengan kecepatan penuh, berniat untuk mengakhiri ini sebelum meningkat lebih jauh. Sebelum pertarungan, dia menginvestasikan semua poin stat terakhir ke kekuatan, melebihinya hingga 100. Selain itu, set prajurit memberikan bonus kerusakan terhadap monster tipe goblin, ditambah peningkatan ekstra melawan bos. Jihad Black mungkin tangguh, tetapi kerusakan mentah seperti ini tidak peduli tentang daya tahan. Dia mengayunkan pedang besar dalam satu ayunan yang menentukan, dan pedang itu membelah dukun goblin menjadi dua. Begitu saja, ruang bawah tanah rahasia itu diselesaikan dan dicatat dalam buku petualangnya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, dia mendapatkan hadiah tingkat heroik. Akhirnya, beberapa barang rampasan yang layak, seperti jubah dukun dan bola yang berisi jiwanya. Kemudian dia melihat sebuah item aneh berlabel, jejak, klan yang terlupakan, tanpa tingkatan. Bahkan deskripsinya pun samar, mengingatkannya pada barang drop tak teridentifikasi seperti yang ada di Demrock. Mengesampingkan itu, dia beralih ke hadiah terakhir. Sekilas, dia berasumsi kartu monster tak teridentifikasi itu menawarkan peningkatan stat atau semacam enchantment, tetapi ketika dia mengkliknya, terungkap kartu Guardian tingkat heroik yang memanggil Goblin Saman itu sendiri untuk melindungi pengguna.
Semangat Kaisar langsung meredup. Dia kurang tertarik untuk memiliki goblin jelek yang mengikutinya. Dia membayangkan sesuatu yang lebih keren, seperti Guardian Naga atau Harimau yang dulu dipamerkan rekan timnya. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk mencobanya. Alih-alih menghakimi terlalu cepat. Alih-alih Jihad Black, sang dukun kegelapan, yang muncul adalah edisi kolektor Pokemon Jihad Black. Versi boneka kecilnya berkedip bingung, menatap manusia yang dulu berusaha dibunuhnya. Hanya saja sekarang Kaisar menjulang di atasnya. Kaisar menepuk jidat melihat badut mini yang seharusnya menjadi walinya. Setidaknya pengembang bisa membuatnya terlihat mengintimidasi. Baby Black jatuh ke lantai dengan putus asa yang terlihat jelas, tersinggung hanya dengan memikirkan melayani manusia kotor. Sifat-sifat yang terdaftar juga tidak terlalu menjanjikan, dengan penindas yang lemah dan oportunis berada di urutan teratas. Wali itu memulai dengan loyalitas yang sangat rendah, yang membuat gremlin kecil menyebalkan itu terasa lebih seperti hukuman daripada hadiah. Lebih buruk lagi, sistem bahkan memperingatkannya bahwa pengkhianat kecil itu tidak akan ragu untuk mengkhianatinya jika ada kesempatan. Sekilas pada wajah kecil Jihad yang sombong, Kaisar tahu dia sama sekali tidak bisa membiarkan makhluk ini berkeliaran tanpa pengawasan. Perlahan, dia melangkah mendekati penjaga mini itu. Memperhatikan manusia raksasa itu mendekat dengan niat yang jelas, si kecil nakal bertanya apa yang akan dilakukan manusia kotor padanya yang begitu hebat. Kaisar hanya berkedip. Keberanian Pokemon jelek ini menyebut tuannya kotor hampir membuat terkesan. Jihad segera terdiam, menyadari mungkin telah melewati batas. Memutuskan bahwa dukun yang linglung itu perlu segera diperbaiki. Kaisar memperkenalkannya pada arti sebenarnya dari kata tuan melalui sesi pelatihan yang sangat praktis. Segera, suara-suara jelas dari pendidikan intensif bergema di seluruh gua, dan poin loyalitas Jihad perlahan mulai meningkat, satu pelajaran yang menyakitkan pada satu waktu. Setelah sesi bermain game yang panjang itu, protagonis kita akhirnya merangkak keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melirik keluar jendela, terkejut matahari sudah terbenam, dan dia sangat lapar. Seperti gamer berdedikasi lainnya, dia menuju ke bawah untuk bertanya kepada ibunya apakah ada sesuatu yang tersisa untuknya. Sebaliknya, dia menemukan saudara perempuannya bersantai di sofa, santai mengunyah keripik terakhir. Dia ingin sekali menyebutnya pecundang, tapi sebagai sesama yang tidak punya kehidupan, dia memilih damai. Dia menjatuhkan diri di sofa di sampingnya, dan bertanya apa yang sedang dia tonton. Dia hampir tersedak ketika dia bilang dia juga bermain Ghost. Rupanya itu sedang tren sekali sampai semua orang memainkannya, dan dia sudah level 71. Otak Do-hyun seolah korslet mendengar pengakuan itu, karena itu berarti dia pasti sudah bermain sejak lama. Kecuali sebenarnya tidak, dia mencapai level itu dalam 6 bulan karena ada teman yang membantunya terus-menerus. Penasaran, dia bertanya apakah memang butuh waktu lama untuk mencapai level 70 sendirian. Setajam biasanya, dia membalas bahwa progres melambat ketika kamu sesekali menyentuh rumput daripada hidup di pot game 10 jam sehari. Teman itu tidak bisa memutuskan apakah itu hinaan atau pujian. Tepat saat itu, siaran langsung beralih ke segmen berita tentang Guild Pahlawan. Adiknya memuji bahwa itu adalah guild nomor 1 di antara pemain seumurnya, bahkan menyaingi Milesau dalam popularitas. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya karena guild itu bahkan tidak masuk 10 besar papan peringkat. Pemimpin guild yang sempurna muncul di layar. Dia menjelaskan bahwa ketenaran guild pahlawan tidak ada hubungannya dengan pencapaian. Anggotanya hanya sangat menarik. Sementara dia hampir terpukau pada pemimpin guild Verza. Menyebutnya perkumpulan terbaik untuk para gadis, Do-hyun menyipitkan mata ke layar. Terlepas dari estetika e-boy K-pop dasar pria itu, dia tidak mengerti mengapa itu begitu heboh. Adiknya bersikeras bahwa pria itu tampan dan keren, dua kata yang tidak akan pernah diucapkan gadis manapun kepada kakaknya. Kesal, Do-hyun berpikir itu ucapan yang berani dari seorang gadis yang biasa-biasa saja yang bakat terbesarnya adalah duduk di sofa sepanjang malam. Dia menambahkan bahwa saluran YouTube perkumpulannya sedang naik daun karena aura Verza. Do-hyun menatapnya dengan bingung, jadi dia menjelaskan bahwa hampir setiap perkumpulan melakukan siaran langsung di YouTube untuk mendapatkan penonton. Perkumpulan yang besar secara teratur menarik jutaan penonton.
Itu membuatnya benar-benar terkejut karena itu berarti mereka mungkin mendapatkan banyak uang. Dia dengan santai membenarkan bahwa pria itu mungkin menghasilkan 1 miliar per bulan hanya dari YouTube. Mendengar itu, otak Do Hyun benar-benar mati rasa saat dia menghitung berapa banyak ember KFC yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Merasa benar-benar terpukul oleh pria tampan itu, dia kembali ke kamarnya dan masuk lagi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kali ini dia memutuskan untuk merekam gameplaynya, berharap mendapatkan beberapa klip keren untuk dirinya sendiri. Jihad bangun juga, dengan riang mengucapkan selamat pagi kepada tuannya. Tatapan tajam Do Hyun mengingatkan goblin kecil itu tentang pelajaran langsung yang dia lupakan dan untuk menambahkan gelar kehormatan yang tepat saat menyapanya. Jihad mulai berkeringat, tetapi Do Hyun memutuskan untuk beri kelonggaran pada dukun itu. Dia melemparkan jubah kepadanya agar dia punya sesuatu untuk dipakai karena dia tidak bisa memakainya sendiri saat ini. Alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, bocah nakal itu malah kehilangan kesetiaan dan mulai menyusun rencana untuk mengkhianatinya demi mendapatkan kebebasan. Namun, sedikit pengingat akan rasa sakit di masa lalu dengan cepat memperbaiki itu dan Jihad menunjukkan rasa terima kasih yang pantas atas kebaikan tuannya. Dia kemudian bertanya apa rencana mereka. Dia memberitahunya bahwa mereka punya banyak yang harus diselesaikan. Mereka pindah ke area lain di sarang itu, di mana dia membantai semua goblin dengan kejam. Jihad merasa sedikit kasihan pada mereka. Setelah membersihkan diri, dia memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia menginstruksikan dukun itu untuk menjatuhkan semua barang jarahan. Dia membawa dan mencoba membangkitkan goblin-goblin yang baru saja dia kalahkan. Dukun itu menyingkirkan segalanya dan mengucapkan mantra yang terlihat terlalu serius untuk wajah kecilnya yang konyol. Anehnya, berhasil, dan sesosok goblin merah bangkit dari tanah. Jihad mengulanginya 2 kali lagi dan memastikan bahwa ini adalah batas pasukannya dalam kondisi saat ini. Meski begitu, ide memiliki pasukan mayat hidup membangkitkan minatnya karena itu membuat dukun jauh lebih berguna dari yang dia duga. Tanpa menunggu izin, dukun mulai memerintah para goblin yang dibangkitkannya, sama sekali mengabaikan tuannya. Ketika dia bertanya apa yang mereka lakukan, Jihad dengan senang hati menjelaskan bahwa dia tidak perlu membawa semua jarahan dengan mereka di sekitar. Si kecil itu langsung menyuruh kerja paksa begitu dia membuka kunci pelayan, yang membuatnya kesal. Dia memberitahu Jihad bahwa dia berencana untuk bertani monster elit begitu dia mencapai level 2. Jihad mengejutkannya, dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah tahu di mana semua elit berkumpul. Rupanya, mereka sangat malas sehingga mereka pada dasarnya berkumpul di satu tempat hampir sepanjang waktu. Mendengar itu, anak kita menyeringai lebar karena dia baru saja mendapatkan ide yang sangat bagus. Setelah mendengar bahwa monster elit cukup bodoh untuk berkumpul di satu tempat, Kaisar menyusun rencana. Dengan bantuan Jihad, dia menjelajahi hutan dan menemukan tempat berburu yang ideal. Mereka menemukan sebuah perkemahan dari monster yang menyerupai goblin, tetapi sedikit lebih mirip manusia. Jihad memastikan dengan tuannya apakah ini yang mereka cari. Senyum gila muncul di wajah Kaisar saat melihat perkemahan itu. Menemukan perkemahan ini memicu quest tiba-tiba, ujian para prajurit. Menyelesaikan quest ini bisa memberinya 100 emas, beberapa XP skill, dan 1 tiket undian skill menengah. Jika ada tiket gacha terlibat, kamu tahu orang ini akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun dari batas waktu 48 jam, dia menyerbu perkemahan itu, membuat para elit mob menyadari kehadirannya. Tidak perlu bersikap terlalu licik, dia akan langsung menyerang habis-habisan. Para monster elit itu patut diacungi jempol, mereka tidak ragu dan langsung mengangkat senjata. Dia menghindari serangan pertama dengan waktu yang tepat. Menggunakan momentum sudutnya, Kaisar menyerang dari atas. Dengan pedang besarnya masih tersarung, dia menggunakan lututnya untuk mendaratkan pukulan keras ke wajah jelek monster itu. Dia mematahkan banyak gigi dan merusak hidung monster tersebut. Tanpa menoleh ke belakang, perhatian Kaisar beralih ke seluruh perkemahan. Kali ini, dia dengan mulus mengeluarkan belati jarahannya dari inventarisnya. Dengan sekali tebasan mematikan, dia merobek bagian vital 3 monster secara berurutan. Serangan yang tidak menyebabkan kerusakan fatal meninggalkan efek luka yang mengeluarkan darah. Hanya dalam beberapa detik,
Dia mengubah perkemahan gerombolan elit itu menjadi hanya satu monster yang putus asa. Menguji kekuatan bertumpuknya melawan keterampilan pedang monster itu, Kaisar menangkis dengan belatinya. Monster itu terkejut ketika ayunan penuh digagalkan oleh senjata yang kecil. Terbuka lebar, dia memberikan tendangan kuat ke perut monster itu, membuatnya kesulitan bernapas. Untuk mengakhiri serangan mendadaknya, dia meraih senjata utamanya. Dia mengacungkan pedang merah besarnya hingga batasnya dan membuat monster itu meraung sebagai teriakan terakhirnya. Kaisar menebas monster malang itu menjadi dua tanpa perlawanan sedikit pun. Dari serbuan awalnya hingga pembunuhan terakhir, dia hanya butuh beberapa detik untuk menodai perkemahan dengan darah dan menyelesaikan pekerjaan. Jihad mengamati dari jarak aman saat tuannya yang gila itu menebas habis pasukan elit tanpa berkeringat. Dia merasakan betapa mengerikannya pria ini dulu di hutan barat. Dia tidak bisa disebut manusia. Akan lebih pantas menyebut pria ini iblis. Setan yang menjelma. Kaisar menancapkan pedangnya ke tanah dan memperluas indranya keluar. Sekarang para prajurit sudah tidak ada, ancaman berikutnya akan muncul sebentar lagi. Seperti yang diharapkan, Field Boss tersembunyi, prajurit goblin hebat Karuk, berlari keluar dari hutan. Pencarian mendadaknya, secara otomatis dirantai menjadi yang lebih tinggi, ujian bagi prajurit hebat. Karuk adalah bos lapangan tersembunyi elit bernama, seorang prajurit hebat dengan peningkatan tubuh dan keterampilan berserker. Pemain biasa mungkin akan sangat ketakutan menghadapi mob ini, tetapi yang bisa Kaisar lihat hanyalah tas jarahan berjalan. Dia meraih pedang besarnya dan menyerbu maju untuk menemui bos lapangan tersembunyi itu di tengah jalan. Jihad mencoba memperingatkannya bahwa menghadapi bos lapangan sendirian dengan kaliber seperti ini mungkin terlalu berlebihan, tetapi gurunya tidak mendengarkan. Kapak perang es Karuk diresapi dengan serangan tanpa ampun. Saat mereka bersentuhan pedang, pedang besarnya akan hancur berkeping-keping. Mempertimbangkan informasi ini, Kaisar menghindari konfrontasi langsung dengan memperlihatkan kemahiran pedang yang menakutkan. Karuk menjadi linglung dan bingung karena dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Hal serupa terjadi pada Jihad, yang merasa heran. Sesaat sebelum kapak perangnya menghancurkan senjatanya, Kaisar mengubah sudut pedang besarnya dan berhasil menghindari kehilangan peralatan berharganya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap goblin besar itu dengan tatapan mengejek. Itu sangat efektif. Karuk mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, bersemangat untuk ronde kedua. Dalam jarak yang lebih dekat, Kaisar menepis semua momentum dari senjata dingin goblin itu. Mereka terus bertarung tanpa menggunakan gerakan kaki atau perpindahan yang rumit. Mereka hanya berdiri diam, dan saling menyerang satu sama lain. Jihad belum pernah melihat hal seperti itu selama 100 tahun hidupnya. Kaisar tidak terluka parah atau terhempas karena penggunaan tangkisannya yang sempurna. Dia dengan mudah meredam setiap serangan sebelum bisa membahayakan dengan murni keahlian. Seperti yang mungkin Anda ketahui, menangkis serangan adalah langkah yang kuat tetapi berisiko. Jika waktunya sedikit meleset, itu akan gagal. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan bertahan yang dapat digunakan oleh pendekar pedang. Kebanyakan pemain menggunakannya untuk menekan monster biasa yang mudah ditebak. Jika kondisinya tepat dan penggunanya cukup terampil, tangkisan sederhana dapat menetralisir keterampilan legendaris. Karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah, tingkat dan kompleksitasnya tinggi, hampir tidak ada pendekar pedang yang menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Untungnya, Kaisar mendapatkan keterampilan berisiko tinggi dan berimbalan besar ini dari undian gacha tingkat rendah. Begitu waktu jeda untuk Ruthless Strike habis, Karuk melancarkan lagi ayunan yang mengubah jalannya permainan. Kali ini, Kaisar membiarkan bos lapangan menghantam tanah dan langsung berteleportasi ke belakang goblin bodoh itu. Pada saat Karuk merasakan dia datang untuk menyerang sisinya, Kaisar sudah merayakan dengan seringai lebar. Jihad menyaksikan bagaimana tuannya dengan mudah menebas bos yang seharusnya membutuhkan banyak pemain untuk diburu dengan sukses. Dalam aksi yang benar-benar menghancurkan, sebuah ayunan berbentuk bulan sabit penuh memenggal kepala makhluk besar itu. Field Boss tersembunyi, prajurit goblin hebat Karuk, telah dikalahkan. Kaisar menyelesaikan uji coba prajurit hebat, dan pencapaian itu tercatat di buku petualangannya. Dia dihadiahi 200 emas, sejumlah besar XP, dan 2 tiket undian skill menengah.
Kaisar tidak terlalu peduli dengan hadiah lainnya. Matanya langsung tertuju pada tiket gacha itu. Dia merayakan seperti manusia gua yang baru saja menemukan api. Setiap kali dia melihat tuannya melakukan tarian manusia gua itu, Jihad merasa sedikit malu. Saat pria ini berada di tengah pertarungan, dia bertindak seperti iblis yang melibas semua yang menghalangi jalannya. Tetapi begitu tiba waktunya untuk menarik kartu, dia berubah menjadi orang bodoh sedunia. Begitulah hidup seorang pecandu judi. Dia langsung menarik tiketnya dan menekan tombol, gunakan, secepat kilat. Dopamin membanjiri pikirannya saat berbagai kemungkinan keterampilan terbentang di depan matanya. Kartu pertama memberinya keterampilan seni bela diri langka, tendangan naga membubung. Kartu kedua menarik keterampilan langka dari kelas pendukung bernama, menyerang. Tarikan keterampilan pendukung ini sangat bagus. Menyerang, adalah keterampilan inti untuk pendukung. Durasi 40 detik dengan waktu pemulihan 40 detik, memberikan waktu aktif 100% dengan tambahan 40 serangan fisik. Praktis mengubah orang biasa menjadi pedang setingkat yang sama menjadi sesuatu yang memukul seperti pedang besar tanpa kelemahan. Dia benar-benar beruntung hari ini. Keterampilan ini sangat cocok untuknya sehingga dia bisa menangis. DPS yang bisa memperkuat diri sendiri adalah impian bagi permainan solo. Tendangan naga membubung hanyalah pelengkap. Dia selalu ingin mendapatkan keterampilan itu karena fakta sederhana bahwa itu terlihat sangat keren. Selain itu, bos lapangan tersembunyi menjatuhkan atasan kulit merah Karuk dan bawahan kulit merah, keduanya pakaian tingkat pahlawan. Dia bahkan mendapatkan bahu kulit merah dan biru plus langka Karuk dan cincin esensi Karuk, aksesori tingkat pahlawan. Kaisar akhirnya bisa keluar dari set goblin sialannya untuk peningkatan yang signifikan. Meningkatkan. Dia melengkapi set prajurit hebat biru dan bulu penuh Karuk. Opsi set tersebut termasuk peningkatan 10% pada jangkauan serangan bantingan, peningkatan 6,5% pada kerusakan jarak dekat, dan tambahan 4 pada semua stat. Mengenakan set lengkap dua warna jelas merupakan peningkatan estetika. Jihad memberi tuannya pujian dan mengakui bahwa Kaisar terkadang bisa sangat menakutkan. Dia menerima ketakutan pelayannya sebagai pujian lain. Terkadang dia menakuti dirinya sendiri dengan betapa terprovokasinya dia. Melihat Kaisar menikmati kejayaan egonya, Jihad mengurungkan niat untuk melakukan percakapan yang nyata dengan pria itu. Kegembiraan itu terganggu oleh notifikasi bahwa loyalitas goblin kecil itu berkurang 1 poin. Mengetahui bahwa si brengsek kecil itu baru saja menghinanya secara tidak sadar, Kaisar mengacungkan pedangnya ke arah si kecil dan mengingatkan Jihad untuk tidak bertingkah jika dia ingin terus hidup. Untungnya, rasa takut sangat efektif meningkatkan loyalitas Jihad. Dengan tujuannya tercapai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di hutan yang menyedihkan ini. Saatnya untuk pergi. Meskipun dia baru saja membunuh bos area tersembunyi, Tuan peringkat 1 masih gatal untuk berburu tumpukan jarahan lainnya. Dia sudah mendapatkan 1, sekalian saja melanjutkan rentetan pembunuhan. Tapi untuk pindah ke kota berikutnya, Kaisar harus melewati ujian benua terlebih dahulu. Kebetulan, ujiannya adalah perburuan bos lapangan untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba Eliza dan mencapai level 24. Ratu Laba-Laba yang disebut-sebut muncul di hutan barat. Seperti semua bos lapangan lainnya, pintu masuk ke sarangnya selalu dipenuhi pemain yang mencoba peruntungan mereka. Saat ini, ada cukup banyak orang berkumpul untuk kemunculan berikutnya dalam sekitar 10 menit. Mereka mendengar bahwa titik kemunculan terakhir adalah jaring timur. Ada kemungkinan Ratu akan mengulangi pola yang sama. Tidak ada yang bisa memastikan. Bos bisa muncul dari barat atau utara, tidak ada yang tahu pasti. Tepat pada waktunya sebelum pertempuran untuk Ratu, Kaisar mencapai sarang yang dipenuhi jaring. Dia bertanya kepada goblin botaknya apakah dia tahu titik kemunculan spesifiknya. Jihad menyebut Ratu Laba-Laba monster generasi baru, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Kaisar sedikit kecewa. Dia pikir si kecil itu tahu hutan luar dalam. Akhirnya, Kaisar terjebak dalam tebak-tebakan yang sama dengan pemain lain. Dimanapun dia muncul, dia selalu bisa menggunakan tikaman dari belakang untuk memperpendek jarak. Untungnya, sifat pembunuhnya aktif dan memberinya keuntungan yang tidak adil atas semua orang. Sifat itu benar-benar mengungkapkan titik kemunculan Ratu Laba-Laba Eliza di benaknya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi juga sedikit aneh.
Sejauh yang dia tahu, dia tidak mendapatkan gelar pembantai untuk monster tipe laba-laba. Mungkinkah gelar pembantai berlaku untuk bos yang belum dia bunuh? Jika itu aktif untuk semua jenis monster boss, maka sifat itu pasti sangat kuat. Dia perlu mengujinya beberapa kali lagi di masa depan. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah bos lapangan yang akan dia kalahkan dengan mudah. Saat ini, kemampuannya dirancang untuk mendominasi sebanyak mungkin bos lapangan. Begitu penghitung waktu kemunculan 10 menit habis, Kaiser menghilang, meninggalkan pemain lain. Dia memindahkan dirinya langsung di belakang Spider Queen Eliza yang besar dan berbulu. Tanpa pemain lain di sekitar tempat bawah tanah yang gelap itu, dia akan punya banyak ruang untuk bergerak bebas. Kombinasi dari sifat pembunuhnya dan tikam belakang terlalu efektif. Jihad ikut dipindahkan bersamanya. Si kecil terus takjub dengan semua trik tuannya. Berdiri di hadapan Ratu Laba-Laba Eliza, yang baru saja mengetahui kehadirannya, dia terkejut dengan ukuran bos besar itu. Laba-laba raksasa itu mengaumkan namanya seperti Pokemon saat dia menyerbu pemain sendirian itu. Merasakan lawannya, Kaiser melesat mundur menjauh darinya. Begitu dia menciptakan jarak yang cukup, dia menggunakan tikam belakang dan menghilang begitu saja. Ratu Laba-laba sedikit terlambat berbalik untuk membela diri. Kaiser baru saja menemukan teman latihan yang sempurna untuk jurus tendangan naga naiknya yang baru. Kerusakan ditingkatkan oleh efek opsi setnya, memberikan 6% lebih banyak kerusakan. Lebih penting lagi, dia benar. Itu benar-benar terlihat sangat keren. Dia memberikan sejumlah besar kerusakan yang membuat semua mata Eliza terasa sangat sakit. Beri orang ini penutup mata dan panggil dia Lee Sin. Tendangan tunggal itu memberikan kerusakan setara dengan skill ultimate. Itu mengirim Ratu Laba-laba terlempar melewati gua, jatuh telungkup ke tanah. Tidak mau menyerah, Kaiser menghunus pedang busternya dan melesat maju. Eliza telah menerima banyak kerusakan, dan dia merasa sulit untuk pulih. Tidak bisa bergerak karena, setelah luka awal, dia hanya berdiri di sana saat Kaiser mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian seperti daging segar. Tanpa pemberitahuan pembunuhan, dia tidak menghentikan serangan sepihak itu, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kaiser menggunakan keterampilan memukulnya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara drastis. Peningkatan kekuatan itu terasa nyata. Kehadirannya terasa lebih berat dan lebih mengancam. Setiap jejak amarah Ratu Laba-laba berubah menjadi ketakutan saat dia merasakan energi yang familiar bangkit di dalam penyerangnya. Kaiser memanggil konstruksi naga yang bahkan lebih besar dan lebih ganas dengan aktivasi tendangan naga yang meningkat. Dia membanting kakinya ke kepalanya untuk memutar. Otak monster raksasa menjadi bubur. Eliza muntah cairan pahit saat semua harapan untuk selamat menghilang. Kekuatan di balik kakinya mengguncang tanah dan seluruh sistem gua. Jihad bersembunyi di balik batu dari jarak yang aman. Dia merasa kasihan pada monster yang ditemui tuannya hari ini. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Ratu Laba-laba menatap Kaiser dengan mata memohon. Dia mulai merasa jengkel dengan Ratu Laba-laba yang terus-menerus memanggil nama Eliza seperti rekaman rusak. Sekarang pertarungan hampir selesai, kecenderungan sadisnya muncul. Dia menyingkirkan senjatanya untuk bertarung dengan tangan kosong. Dia mungkin tidak mengerti bahasa manusia, tetapi Ratu Laba-laba bisa merasakan bahwa dia dalam untuk dunia yang penuh penderitaan. Jihad mendengarkan suara kepalan tangan kosong menghantam daging monster itu. Kekejaman tuannya membuatnya trauma. Dia tidak asing dengan dipukul oleh tangan itu. Tangan Kaiser melayangkan belasan pukulan per detik, terus-menerus mengurangi HP Laba-laba itu. Mendengar dia terus-menerus meneriakkan nama Eliza, ingatan Jihad tersentak. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Setelah menyadari, dia berlari ke medan pertempuran dan dengan gugup meminta tuannya untuk menghentikan pemukulan itu. Dia mengambil risiko menghadapi amarah Kaiser dan memohon pria itu untuk menghentikan pukulan. Kaiser bukanlah monster tanpa hati. Dia mendengarkan seruan goblinnya dan menyingkir. Jihad berlari menghampiri Eliza dengan mata berkaca-kaca, berusaha membuatnya membuka mata. Dengan kekuatan yang hampir habis untuk menatap goblin kecil itu, Ratu Laba-laba itu kesulitan mengenali Jihad. Dia menarik jubahnya ke bawah untuk menunjukkan kepalanya yang botak agar Eliza ingat. Segera setelah dia mengenali siapa yang ada di depannya, air mata kelegaan membasahi laba-laba raksasa itu.
Kedua bos ini memiliki sejarah yang berawal 150 tahun yang lalu. Dia hanyalah seekor bayi laba-laba yang lucu dan mungil saat itu. Dia selalu memiliki kebiasaan menyebutkan namanya, Eliza. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba yang sesuai dengan deskripsinya sebelumnya. Secara spontan, dia meminta laba-laba itu untuk ikut dalam perjalanannya, dan dia dengan senang hati setuju. Eliza selalu ada untuknya melalui malam-malam belajar dan bereksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Jihad merasa nama Eliza agak sederhana, jadi dia menambahkan huruf E di awal namanya. Eliza sangat senang menerima nama baru dari teman goblin barunya. Awalnya dia kesulitan mengucapkan nama lengkapnya, tetapi Jihad memilih untuk tetap memanggilnya Eliza sejak saat itu. Suatu hari, dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak cocok untuk laba-laba kecil yang tak berdaya. Tempat itu berbahaya baginya, apalagi untuk teman kecilnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan segera kembali. Dia dengan sabar menunggu temannya, tidak pernah bergerak dari tempat dia meninggalkannya. Eliza berdiri diam untuk waktu yang sangat lama, tetapi temannya tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu dan bulan memudar. Dari matahari terbit hingga rembulan terbenam, dia bertahan. Setahun berlalu, dan dia menunggu. 1 dekade berlalu, dan dia menunggu. 100 tahun berlalu begitu saja, dan dia masih menunggu. Eliza terus menunggu hari yang tidak akan pernah datang, janji yang tidak akan pernah ditepati. Gubuk yang dulu dia sebut rumah akhirnya rapuh dimakan waktu. Akhirnya runtuh, dan Eliza kecil terpaksa pergi menuju hutan barat. Setelah lebih dari 1 abad hanya menunggu, dia membulatkan tekad dan pergi ke tempat di mana dia pertama kali bertemu temannya. Dia terus mengulangi nama yang diberikan Jihad kepadanya, agar dia tidak akan pernah lupa. 150 tahun kemudian, Jihad dan Eliza kecil akhirnya bersatu kembali. Ukuran mereka telah terbalik, tetapi perasaan dan kenangan tetap ada. Setelah mendengarkan cerita Goblin, yang Kaisar dengar hanyalah bahwa Jihad adalah orang yang buruk yang meninggalkan Eliza. Goblin botak itu mengangkat kepalanya untuk melihat tuannya sejenak, lalu terus menangisi teman lamanya yang hilang. Pertemuan ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Jihad pergi bukan hanya 1 atau 2 tahun. Dia menghilang selama 1,5 abad. Mengapa begitu? Jihad benar-benar tidak bisa mengatakan alasannya. Saat ini di luar kemampuannya untuk dibagikan. Kaisar tidak terlalu senang dengan penjelasannya yang tidak jelas. Response. Namun, yang bisa dilakukan goblin kecil itu hanyalah meminta maaf karena tidak bisa membocorkan beberapa rahasia. Melihat ketulusan Jihad, sang master tidak menekannya lebih jauh. Setelah mendengar kisah menyedihkan tentang Ratu Laba-Laba, Kaisar tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tugas kelulusannya adalah membunuh Eliza. Dia tidak bisa begitu saja melewatkan misi wajib dan menunda kemajuannya. Untungnya, sepertinya Eliza punya cara untuk membantu. Dia dengan bersemangat menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Jihad dalam bahasa monster. Mendengar rencananya, Jihad menolak untuk mempertimbangkannya. Kaisar ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan, dan Jihad dengan enggan menerjemahkan. Intinya, Ratu Laba-Laba memberitahu Jihad bahwa manusia seharusnya menusuknya.